Jadi ini ada hal yang ada perbedaan di antara kita ya. Tadi sempat di mana tadi, di room yang mana tadi kan sebut tentang itu. Jadi antara malaikat dan Roh Kudus itu sebenarnya apa oktum yang sama ya, hakikat yang sama. Kalau saya beda dong. Nah, mungkin nanti saudara yang lain. Berarti gini, Pak Leslie, Yesus ini setengah Tuhan, setengah manusia ya? Loh, abang ini paling aku sudah sepenuhnya manusia, sepenuhnya dia Allah itu sendiri. Oke. Ya, maksud dari sepenuhnya gimana, Pak Kalau Leslie? jelaskan ini terlalu panjang loh. Kalau jelaskan terlalu panjang loh. Gak Enggak, usah lah. gini Pak Leslie ya. Kalau dibilang sepenuhnya manusia, berarti dia sepenuhnya bukan Tuhan. Kalau dia dibilang itu kata sepenuhnya apa? Tuhan, berarti Coba kata dia apa ini aja. bukan sepenuhnya manusia, karena Kata manusia apa? ini bukan Tuhan. Benar Izin nggak? abang ya. Ya. Bentar ya, izin ya. Ya, Kejadian 1 ayat, sebenarnya tidak harus masuk ke situ lagi, kita diskusi aja ya. Mana Kejadian 1 nomor berapa? Sebentar. 1 ayat 1, Allah menciptakan apa ya? Bumi dan langit ya. Ayat kedua, Roh Allah melayang-layang karena bumi itu masih kosong. Ayat ketiga, berfirmanlah Allah ya. Sebenarnya ini kan sudah ulang balik, jelaskan. Oke, jadi firman Allah, Roh Allah dengan Allah kan satu kan? Gak ada mungkin berbeda ya? Atau abang terjemahkan seperti apa? Ya, Bang Leslie, Firman Allah. kalau saya sama Bang Leslie Sebentar. Bang Leslie izin sebentar. Perkataan Bang Allah, Leslie, izin pengetahuan sebentar. Allah, kalimat Allah, penjelasan. Saya sama saya nggak nyambung, biar sama Bang Dewa. Bang Dewa dilanjut, Bang. Bang Dewa lanjut, Bang Dewa. Silakan Pak Leslie, dibuka mute-nya. Iya. Kan Dewa bilang, kalau diskusi dengan Pak Leslie itu, apa bedanya orang yang terkena ajab kubur? Sama, ini disiksa juga kita. Begini aja, Abang Dewa, ada Kang Dito loh. Pak Kang Leslie Dito begini. coba. Kang Dito dulu ambil dulu. Coba. Kang Dito ada tuh? Masih ada ya? Iya. Pak Nanti Leslie, ada- di dalam Ya, Yohanes ya. 10, di dalam Ya. Yohanes 10 nomor 20, sudah dibaca belum? Yohanes 10 nomor 20. Abang baca aja lah. Abang lagi Ia berusaha kerasukan, baik. Ia kerasukan setan dan gila. Mengapa kamu mendengarkan dia? Pertanyaan saya, ketika Yesus kerasukan setan, apakah ada roh Tuhan di dalam diri Yesus? Bentar, coba diulang tadi Yohanes berapa? Yohanes 10 nomor 20. Oke, sebentar ya, izin ya. 10 ayat 20 ya. Iya, silakan. Izin ya. Agak terputus nanti ya. Apa tuh Bang Dewa bahwa bejebul. Iya, pengen tahu aja apakah dia menggunakan jurus kadang-kadang atau tidak. Kan noten ini kan kita bingung. Selalu menggunakan jurus kadang-kadang, kadang-kadang Tuhan, kadang-kadang bukan. Pakai jurus kira-kira. Nah, ketika Yesus di dalam Yohanes 10 nomor 20, ketika ia kerasukan setan dan menjadi gila, ini roh Tuhan masih ada dalam diri dia atau tidak? Apakah ketika dia kerasukan, dia itu sepenuhnya Tuhan atau tidak? Sepenuhnya gila. Barakallah, Kanda Dinda, Masya Allah. Lanjut, Pak Leslie. Ya, silakan. Udah terputus ya. Aduh.
Pak Adin, terima kasih. Jadi ayat-ayat sebelumnya kan sudah saling melengkapi ya. Tapi kan kita baca dari perikopnya. Jadi kalau memang ambil penggalannya memang ngaco. Otak kita kan ngaco. Kalau ambil Iya, yang saya dari ayat tanyakan, sebelumnya, ketika itu kan Yesus menjelaskan kerasukan, tentang itu. ketika Yesus kerasukan, dia masih Iyalah, Tuhan itu, atau bukan? itu yang dimaksudkan. Bukan itu yang dimaksudkan ya. Baik, apa yang Izin ya, dimaksud di saya situ cuma ayat HP itu? satu aja, jadi aku nggak bisa baca ya. Tapi kalau satu ayat itu saja tidak ada kaitannya dengan beberapa ayat sebelumnya yang terkait dengan Nggak nyambung, nggak Buya. Ya, Kata 10 Dewa juga ayat bahwa 20 ya. sampai Sebentar. kiamat nggak akan nyambung diskusi sama dia, nggak akan nyambung. Yang lain saja, yang lain. Yang lain. Pak Leslie istirahat dulu ya. Sabar dulu. Sabar, Istirahat Pak dulu Leslie. ya. Bang Bawang, selamat pagi, Bro. Bang Bawang. Bawang goreng. Cek. 1 2. Bawang goreng. Kalau kagak monitor saya turunkan. Bawang goreng. Thank you. Bang Drian, selamat pagi, Bro. Bang Drian, pagi. Oke, thank you ya. Saya cari pasien dulu, Bang Dewa lanjut dulu yang ada dulu berserak oten-oten kayak gini semua sekarang. Teman-teman sambil dicek tapi Iwan pilah biar kuat komalnya. Barakallah untuk semuanya saudaraku. Bang Dewa, akun yang gede semalam ketombak. Tadi saya subuh live, ketombak lagi. Ini baru bangkit nih akun ini. Ini saya live akun baru lagi, akun baru bangkit. Sekarang cepat kali kena tombak akun, heran saya. Love Orange-nya jangan lupa ya Iwan. Love Orange tolong kirimkan kepada Buya supaya kuat koma. Ya Pak B, apa nih Pak B? Pak Belalang. Belalang. Pak Belalang kupu-kupu. Siang makan nasi, kalau malam makan arak. Mabok dong. Ya Pak Belalang. Gimana Pak Belalang? Pok ame-ame belalang kupu-kupu. Siang makan nasi, kalau malam minum AO. Anggur kolesom. Mabok dong. Ya Pak Belalang. Ya kita kerepotan ya diskusi dengan Pak Leslie ini ya. Karena sama aja kita diskusi sama orang yang tidak punya telinga. Sama kayak Perhos, manusia tanpa kuping. Pak Wawan silakan. Coba kalau Pak Leslie bisa menggunakan pikiran, ya kan? Harta terbaik itu adalah kejujuran Pak Leslie. Senjata terkuat itu adalah kesabaran. Punya hati untuk mendengarkan, ya. Bukan telinga aja, telinga nggak terlalu penting. Punya hati dulu untuk menjelaskannya seperti apa, begitu. Makasih. Loh, bagaimana Pak Leslie? Pak Leslie punya hati. Punya telinga tidak penting. Terus cara mendengarkannya bagaimana? Menggunakan hati kah? Kan telinga penting Pak Leslie untuk mendengarkan, untuk mencerna. Tidak bisa melampaui telinga mata. yang kamu daripada Ya punya baik, telinga. mata boleh melihat Pak Leslie ya. Mata boleh melihat dengan jelas, telinga boleh mendengar dengan jelas, tapi hati yang menilai itu semua. Tapi Pak Leslie ini kalah sama pohon pisang. Setuju. Pohon pisang aja dia diciptakan oleh Allah tidak punya hati, tapi hanya punya jantung. Suaranya ini. Tadi Bukan. Ya. Ini kayak suara Subay. Bukan Pak Leslie, bukan Bang Juma. Sering sama-sama tuh tahu lah. Tahu. Udah biasa. Bang Juma beda lagi. Pak Leslie istirahat dulu ya. Pak Leslie istirahat dulu. Ini ada Kenanga. Silakan Pak Kenanga. Ada lain. Oke. Silakan diskusi dulu. Oke. Saya lagi urus anak. Malam baru gereja. Oke. Ini malah dengerin radio. Pak Kenanga. Izin Pak Ustadz. Yang punya bos ini yang baik. Luar biasa. Aduh. Suaranya berkarisma banget. Pak Kenanga.
Pak Kenanga Muslim apa Kristen, Pak? Bagus. Pak Wawan? Muslim apa Kristen, Pak Wawan? Ya Pak Kenanga silakan. Dulu Dewa sangat suka yang namanya ini ya, yang namanya batu. Batunya itu kenanga. Itu Dewa paling suka. Kenapa Dewa suka batu kenanga? Karena kalau kita menggunakan batu kenanga, kena nganjuk gampang. Itu batu kenanga. Pak Wawan, silakan Pak Wawan. Ini ada Mas Alan nih. Mas Alan, selamat pagi Mas Alan. Mas Alan? Mas? Mas. Mas Alan. Pagi Mas. Gue udah kayak tukang penjaga Alfamart. Mas Alan, kenapa sih yang naik kagak monitor? Barakallah, Kanda Basri, jazakallah. Bang Dewa, rezeki anak soleh. Makasih banyak. Pak Hasan Basri Oramahi. Dulu penyiar radio itu dia. Sekarang udah pensiun. Sekarang dia dagang ikan emas itu. Makasih banyak Pak Basri ya. Semoga tidak basi. Itu THR katanya. Barakallah. Bang Palo, selamat pagi, Bro. Selamat pagi, assalamualaikum. Oh, Muslim, Abang? Iya benar. Alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Untuk saudaraku semua, semoga bulan puasa ini berkah untuk kita semua. Amin, amin. Pak Dewa, Kenal. tanya orang Ya. mana? Nanti ongkos kirimnya kasih tahu, tanya. Oh ya, orang tinggal di mana Pak? Pak Palo tinggal di mana? Aku tinggal Bapak di Tangsel, Pak. Oh, ongkos kirim 10.000 ke situ, murah. Pak Palo. Ongkos kirimnya. Tawa lagi. Ya gimana Pak Palo? Dikirim. Enggak, kalau mau pesen baju, Oh, ongkos oke. kirimnya 10.000 kalau ke Tangsel. Iya. Murah berarti, Pak ya. Murah. Iya. Silakan Pak. Nanti kapan-kapan lah kita pesan nanti. Kalau kapan-kapan Lebaran, Mbak. Iya. Ya, ada yang mau disampaikan, Pak? Ini aku naik tadi nggak sengaja kepencet ini. Oh, Saya pamit dulu ya, kebetulan lagi ada kegiatan sedikit. baik Bapak. Ya, semoga. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi, sekarang hari Minggu. Sekolah Minggu, Bang Dewa, pantas. Baru saya. Silakan pada coten-coten di bawah ya, yang mau berdiskusi silakan. Ini kalau Pak Leslie semuanya sudah angkat tangan, tapi barangkali Pak Baal mau maju sama Pak Leslie. Saya dari tadi udah angkat tangan lebih dulu. Bang Dewa lah. Tangan dulu, Dewa. Sambil mancing-mancing biar coten-coten pada naik, karena harus dipanasin dulu ini, tapi jangan sampai rungkat berserak. Lanjut. Barakallah. Ya. Oke, silakan. Bolehlah, saya punya bos sudah perintah ya, siap. Mantap. Pak Leslie, awas jangan bilang gua ganteng lagi, nanti gua turunin. Awas. Memang ganteng asli loh, asli ganteng. Asli ganteng loh, harus diakui dong. Pak Leslie. Iya dong. Tapi pegoda Kang pencobaan. Dito kemana Kang Dito? Bang Dito, ya ripuh cenah, ripuh panona geus teu kuat. Oh ngantuk ya ini. Ya. Aku mau tanya gini, Bang Leslie, izin ya saya tanya. Jadi Islam ini kan tidak boleh menafsir, menjelaskan, framing atau penghujat kitab-kitab orang ya, kitab Hindu, Buddha, apa Kristen atau apapun lah ya, nggak boleh kan. Kita hanya diskusi ini apa yang diimani oleh Bang Leslie, itulah yang kita tahu ya.
Nah, itu pun tentang bicara iman kita tidak masuk, tetapi kan kita bicara dasar iman katanya Bang Abuya bilang, yaitu kitab suci. Nah, Bapak ini roh atau manusia? Bapaknya Yesus. Dengan Tuhan Yesus atau bagaimana ya? Seperti apa ya? Kan ada Bapa di sorga, ada burung merpati di atas awan-awan, dan ada Yesus di air. Nah, Bapak yang di sorga ini roh atau kayak manusia gitu? Bisa digambarkan tidak Bapak ini? Bapak itu kalau sesuai dalil ya, baik kita kan diserupakan dengan apapun nggak bisa ya, termasuk suara juga nggak bisa. Hakikat kan, Iya, iya. zat ya, nggak mesti kita tahu. Nah, oke, Oke. bentar. Ya. Bentar, saya pikir itu ya. Ya, sebenarnya itu cara pandangan ini capek juga menjelaskan. Oke, Dosa baik. juga ya, menjelaskan. Ya. Jadi Bapak nggak bisa digambarkan ya? Kita tidak bisa lihat, tidak bisa gambarkan ya. Bapak di sorga ini modelnya. Tidak ada ya, tapi jangan lupa, izin Iya. saya bilang bahwa Maha Kuasa Allah itu kan tidak dibatasi ruang dan waktu. Iya, betul. Terkait dengan dalil-dalil yang so ada di kitab, tapi batasan kekuasaan Allah itu kan misteri. Dia bisa menjangkau semua apa yang dia mau. Tapi yang nafsu kita manusia, kita harus berpikir seperti Allah yang pikir. Akhirnya dia berantem terus. Kalau terkait dengan misalnya, itu kan ya, ini sampai 100 tahun ke depan juga tetap berantem. Oke, Kenapa? Karena kita paksakan apa yang kita pikir menurut ukuran manusia kita. Oke, baik. Bang Leslie. Menurut ukuran, sebentar. Ukuran manusia saya pakai ukurnya saudara tadi kan nggak mungkin dapat tuh, apalagi Oke, kita baik. pakai ukurannya kekuasaan Allah nggak mungkin dapat tuh. Oke, baik. Saya sepakat. Terus seperti ini. Makasih. Saya sepakat. Jadi memang tidak bisa digambarkan. Artinya kita tidak mampu ya. Bapak ini seperti apa, bagaimana gitu kan. Nah kan gini, oke, satu seperti itu. Kita awali seperti itu, Bapak tidak bisa digambarkan di surga ini bagaimana Bapak ini kan kita tidak tahu. Nah, karena memang tidak mampu ya. Kemudian Yesus ini kan ada di sebelah Bapak tuh. Ya kan? Yesus ada di sebelah Bapak. Nah, kira-kira dia di sana dengan Bapak ini lagi ngapain gitu loh. Silakan Mas Leslie. Jadi kalau di dalilnya kan disebut di sebelah kanan, tangan kanan ini kan kekuasaan Allah ya, kekuasaan kita. Intinya tangan kanan ini menggambarkan kekuasaan kita ya. Tangan kiri kan urusannya ke belakang. Penghargaannya kepada tangan kiri ya, dikasih cincin emas, tapi kekuasaan, kehormatan itu ada di tangan kanan dong. Jangan lupa dong. Ya, Jadi Yesus kekuasaan ngapain kan- di surga ini ngapain gitu? Yesus adalah Allah itu sendiri. Tadi kan saya sudah bilang ya, ada penjelasan di tangan kanan, sebelah kanan itu menunjukkan kekuasaan dia. Datang untuk menghakimi dunia. Kalau Allah yang tidak bisa kita serupakan dengan apapun bentuknya, sekarang kalau datang sebagai hakim yang adil, gimana ya? Pak Leslie bentar. Pak Leslie bentar ngakak. Bentar Pak Leslie. Ini ada Guterres nih, dia agak sepakat dengan pernyataan Pak Leslie. Pak Guterres, selamat pagi, Bro. Pagi, Oke, Anda Protestan Katolik, Bro? ya Katolik. Katolik, siap. Kenapa Anda tidak sepakat dengan pernyataan Pak Leslie, Pak Guterres? Pernyataan terkait Tadi Anda typing di bawah. pimpin tentang apa? Astaga, diam teman-teman, di tap-tap. Lanjut aja Pak Balah. Males gua. Lanjut. Nah, kan saya tanya kamu. Iya, Oke. udah abaikan. Oke, bagus. Kita santai-santai aja. Kita kan lagi santai nih. Ya, Tadi lagi kata, santai memang. oke baik Bang Guterres. Kita Pak Leslie ya. Nanti boleh menanggapi juga Bang Guterres. Jadi gini, tadi Bapak ini tidak bisa digambarkan. Nah, ketika saya merujuk bahwa Yesus ada sebelah kanan Bapak, berarti Yesus sebelah kiri. Kadang-kadang Yesus di depan Bapak katanya kan begitu. Di depan Bapak ada yang sebelah kanan ya. Pindah-pindah lah mungkin Yesus ya. Artinya memang kalau
tangan kanan artinya diasumsikan itu adalah kekuasaan. Nah, kalau di depan apa? Kan tidak mungkin kan? Kekuasaan juga tidak. Tapi sebenarnya memang apa yang tertulis itulah yang kita pahami. Ya kan, karena kalau bicara di depan Bapa, apa maksudnya kan tidak jelas, Pak. Jadi asumsi tadi kalau di sebelah kanan Bapa adalah kekuasaan. Nah, Yesus ini sebelah kanan Bapa. Artinya dia kan ada di sana dengan Bapa gitu kan, di sorga kalau menurut keimanan Kristen. Nah, Yesus ini ngapain dengan Bapa di sana gitu? Sekarang ini ngapain? Udah lama kan dari 2025 tahun ini kan ngapain Yesus dengan Bapa di sana? Silakan. Pak Guterres jangan ngopi. Nah, Pak Leslie mutar-muter Guterres baru naik langsung ngopi. Bukan Pak Guterres, silakan. Kenapa? Tabah, kenapa katanya tuh tanya apa? Ya, Pak? saya ulang Pak Guterres, makanya jangan tenggelam. Pertanyaan saya, Yesus dan Bapa ini kan ada di sorga nih. Yesus terangkat. Yesus mempersiapkan tentang apa tadi itu tempat buat murid-muridnya kan di atas sorga nih, lagi mempersiapkan ini. Nah, sekarang Yesus dengan Bapa di sana nanti lagi apa sekarang? 2025 tahun loh. Ngapain Misalnya tidak turun? saya belum ke Kenapa surga, tidak saya. turun-turun itu loh? Saya belum ke surga, makanya saya belum lihat ke sana. Ya kenapa nggak turun-turun Yesus itu loh Bang? Ya masalahnya saya belum ke surga, jadi saya belum tahu mereka lagi buat apa di sana. Ya Anda ke surga kan setelah Yesus turun dulu, kan gitu. Saya ke surga itu setelah maut menjemput saya. Oh, nggak seperti itu. Jadi nanti Podcastnya ada. ada di situ. Oke Bang. Bang Leslie bisa jawab. Jadi kalau misalkan kamu bisa menjelaskan terkait dengan ya toh? Iya. Berarti saya ikut kamu karena kamu baru pulang dari surga kan, gitu. Oke, baik. Boleh saya jelaskan? Nah, tapi kalau kamu juga menghayal seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ada kesaksian Stefanus melihat itu Yesus ada di sebelah kanan, ya sudah, saya yakin itu. Oke, jadi gini, kan pertanyaannya, Anda kan meyakini bahwa Yesus ada di sebelah kanan Bapak. Nah, sampai sekarang ini kan Yesus nggak datang-datang nih. Katanya janjinya mau turun. Nah, berarti kalau belum nggak turun lagi ngapain dia? Kok lama banget gitu kan 2025. Nah, Baik, boleh saya kasih tahu ya, Yesus lagi apa boleh ya? silakan. Oke, gini sebagai data. Tapi baru dari surga ya tadi, masnya. Iya, kita tidak seperti itu. Yesus kan memberi gambaran, kan gitu. Bang Angkur dari surga baru tadi. Saya menurut gambaran Bang Yesus. Tidak. Baru dari surga, makanya sudah tahu Yesus lagi buat apa di atas. Saya tahunya dari Yesus menggambarkan lagi apa di sana gitu Oh, kan. kalau gitu saya juga tahu lah. Oh, coba gimana jelaskan? Lagi apa Yesus di sana? Tidak usah. Loh, gimana? Dia tahu kalau tidak usah. Jadi gini, Bang. Jelaskan bolak-balik seperti apapun. Terus tidak akan bisa ya. Bisa aja. Oke, Bang Guterres percaya nggak? Karena sampai di titik ini, semua orang mau melebihi apa yang menjadi keilahian Allah. Iya. Bang Orang Guterres- semua mau akalnya, pikirannya, logikanya itu sampai ke logikanya Allah. Ya mati. Oke, Bang Guterres percaya nggak Yesus akan datang lagi yang kedua kalinya? Saya meyakini bahwa apa yang disampaikan oleh Yesus, apa yang difirmankan, itu yang akan kita alami. Itu aja. Iya, maksudnya percaya Yesus akan datang kedua kalinya. Kalau memang Yesus hari ini mau turun. Nggak percaya nggak akan datang lagi kedua kalinya nanti? Percaya? Kan itu kan ucapannya dia. Jadi Iya, maksudnya Bang Guterres percaya dengan ucapan itu. saya percaya. Oke, baik. Ya cuman gitu aja pertanyaannya. Gini Bang Guterres, jadi Yesus ini menurut Paulus itu tidak akan datang Bang Guterres. Jadi Bang Guterres,
terserah ya Bang Guterres mau percaya Paulus atau menurut Yesus. Kalau Yesus kan berjanji akan datang yang kedua kalinya kan sebagai anak manusia kan, bukan sebagai Tuhan, sebagai anak manusia Kamu dia akan sampaikan datang. Paulus itu sendiri juga mendapat kehadiran Yesus baru dia bertobat, Paulus itu. Oh berarti betul. Berarti menurut Paulus tidak akan datang dia Yesus. Karena ya, Paulus dapat Kalau Paulus, dengar dulu. Kalau Paulus saja didatangi Yesus untuk sebuah pertobatan, kenapa kita yang lain Tuhan Yesus tidak datang? enggak, menurut Paulus Yesus tidak akan datang Karena lagi yang menurut kedua. Paulus. Aduh, nih nggak paham. Paulus sendiri itu dia mengalami pertobatan akibat kehadiran Yesus. Oke, saya tidak berbicara tentang tobatnya Paulus. Paulus itu sebelumnya itu jadi Saulus. Oke, saya tahu itu. Jadi gini, menurut Paulus Jadi Yesus kalau tidak. misalkan Paulus Astagfirullahaladzim. Jadi menurut Paulus Guterres. setiap kesaksian hidup, setiap peristiwa hidup, kalau Yesus hari ini mau hadir, ada sebuah Cocok, perjuangan Barok. kita, ada sebuah peristiwa hidup kita, Yesus akan hadir. Ini gini Kang Bah, cocok ini kalau Leslie ngobrol sama Guterres dua-duanya langsung. Jadi gini. Menurut Yesus, Bang Guterres sabar dulu. Menurut Yesus, Yesus akan datang kedua kalinya. Tetapi menurut Paulus, Yesus tidak akan datang. Nah, di mana datanya? Jadi Bang Guterres terserah mau percaya Paulus atau mau percaya Yesus. Menurut Yesus, dia akan datang yang kedua kalinya sebagai anak manusia untuk menghakimi. Tetapi menurut Paulus, dia tidak akan datang yang kedua kalinya. Tidak akan datang. Di mana datang? Gimana itu? Oh baik, inilah persoalan bagus. Oke, saya jawab ya. Paulus ngomong gimana? Terus disimak baik-baik, simak dulu ya, simak nanti kalau menanggapi setelah selesai. Iwan Pila sambil di tap biar kuat Komal. Sekarang akun berserak. Tap lanjut. Oke, baik ya. Jadi gini, Bang Guterres, di mana Paulus mengatakan Yesus tidak akan datang kedua kalinya di sini loh. Pakai data ya, kita nggak boleh remeh menghujat. Dan ini bahasa Indonesia mudah sekali loh ya. Di Ibrani 13 ayat 8. Yesus Kristus dia bilang. Tetap sama baik kemarin maupun ini sampai selama-lamanya. Kan itu dia bilang gitu ya. Nanti di sini mana lagi ya? Sebentar. Kemana anjir. Jadi sebentar saya cari sebentar ya. Jadi konteksnya tadi itu tetap sama dan untuk selama-lamanya itu konteksnya apa? Ya sebentar duduk. Sebentar. Jadi jelaskan dulu. Iya. Jadi Yesus Ya pelan-pelan Pak Guterres, sabar ya. Iya. Ditarik napas dalam, dikeluarkan pelan-pelan. Tarik nafas memang saya lagi ngapain? Ini itu lagi ngapain itu Pak Guterres itu tuk sambil apa Pak Guterres? Pak? Ya apa Pak? Oke. Jadi nanti ini aja saya lewat dulu skip ya, saya lupa terus terang saya nggak bisa asumsi ya, tapi nanti saya skip dulu ya Bang Peres, saya janji nanti ya. Tidak Jadi, dijelaskan yang tadi itu Yesus yang satu ada tidak berubah. Jelaskan itu. bukan itu yang maksud saya. Yesus ini tidak akan turun ke bumi ke dunia kedua kalinya tadi jelaskan karena Allah. dulu, tidak akan berubah Salam itu apa? saudaraku. Selamat pagi. Ya pagi Nah, sabar ya. pagi Bro Markus. Begini, izin sebentar Bro Markus. Di sini ada 3 Kristen, Pak Guterres, Pak Leslie, sama Iya, Pak iya, iya. Markus. Saya harap tetap Kenapa kondusif. dia, Bang? Ya, maksudnya gantian ngomongnya ya. Kalau yang tidak kondusif, maaf saya turunkan ya. Standby dulu. Thank you. Lanjut. Orang belum ngomong kok di mute. Standby ya, standby. Pak Izin Guterres ya, dulu izin. lagi ngomong. Lanjut. Ustaz yang kasih ingat ya. Ingat. Saya lagi kejar bal Rasma Asam. Dia lagi buat apa? Oke. Makanya Jadi sebentar. Oke. dulu baru ngomong, jangan ngomong dulu baru pegang data. Oke, ini pakai data gini. Kenapa Saya Yesus- mau pakai data, buka data sudah. Oke, jadi Yesus ini tidak akan turun lagi, tidak akan turun karena bapaknya Yesus sakit. Bapaknya Yesus apa, Bang? Tuhan
keselamatan di dalam Kristus. Ini orang ini lagi Inilah manusia yang berat lah. Siapa lagi gila lu ini? Kita tidak boleh menghujat ya. Bertobat. Kita tidak boleh menghujat loh. Sabar bang, sabar Kan bang. ngomong semua kan. Aduh, udah kalian aja ngomong, kita mute semua. Ayo Guterres, Markus, Leslie ngomong semua kan. Kita yang menjelaskan Nah, gantian lah. manusia yang semua. betul. Bukan tambah-tambah ada papanya Yesus. Mana Tuhan yang Sabar. Iya, jadi sabar, gini, Bang. nggak apa-apa, Bang Markus, sabar Markus. Kita nggak apa-apa. Biar apa Bang Buya merah bagus ini, jadi rame kan. Jadi harus tahu kena sejarahnya. Maksud tujuan hanya untuk menjadi rame. enggak, artinya kan kalian nggak bisa gantian kan tantrum. Lu joget-joget di Nggak boleh diskot di kita- sana, mungkin rame di diskot di sana. Ini loh datanya loh, ini ya. Ini bapaknya Yesus sakit loh. Kalau kalian anti Kristus, Ini loh bapaknya Yesus sakit loh. ada di sisi Bapa gitu loh. Ini bapaknya Yesus sakit loh Bang di kursi roda. Bal anggur ini Untuk dia ini binasa nanti. sebenarnya saya pikir Nggak boleh kayak orang gitu. baik, diskusinya bagus. Lah ini saya ngomong betul loh Bang. Pembohong. Ini kan pakai data Bang. Saya pakai data nih Bang. Mana lu tahu Oh dari mana? baik, ini datanya Bang. Oh, Nih baca ya betul ya. Baca Bang, baca pelan-pelan ya. Islam saya bilang tidak boleh framing, menjelaskan, menghujat itu tidak boleh Bang. Nah saya kan bisa yang baca. ngomong di luar. Saya baca saya pelan-pelan ya izin. Sabar dulu Bang. Saya baca pelan-pelan ya. Ini bapaknya Yesus ini sakit karena ada di kursi roda. Nih saya baca ya. Keempat binatang dan anak manusia, sementara aku terus melihat tahta diletakkan, lalu duduklah yang huruf besar ya, yang lanjut L huruf besar, usianya huruf besar. Jadi yang lanjut usia, ini huruf besar semua, ya kan? Yang lanjut usia. Pakaiannya dia bilang, pakaiannya nyanya huruf besar ini putih seperti salju. Kemudian apa di sini? Dan rambutnya huruf besar nih nyanya bersih seperti bulu domba. Kursinya, nah lihat, kursinya dari nyala api dengan roda-rodanya. Nah, kursi roda dia, rodanya dari api yang berkobar-kobar. Coba ngapain Bapak naik kursi roda? Coba, kalau nggak sakit. Kalian mau cari keselamatan apa mau cari di jurang sih? Ini baca loh Bang, data loh. Saya baca Kalian pelan-pelan loh Bang. Ayat itu yang kalian alaskan untuk kesalahan gitu kan? Tidak salah, saya tidak bilang salah. Ini betul. Fakta sejarahnya kalian tidak tahu. Silahkan ceritakan. Mana cara dia mencintai kita semua gitu loh. Oke Bang Markus. Ngomong saja macam mana itu? Saya kan tidak menyalahkan, tapi saya membenarkan bapaknya ada di kursi roda. Ini loh. Ini saya baca ulang ya Bang ya. Bagai keempat binatang dan anak manusia, sementara aku terus melihat tahta. Aduh Kita dibacakan kok. semua ini orang cerdas kan? Tuhan sudah kasih cerdas. Masalahnya kalian belum tahu keselamatan di dalam Dibacakan firman Tuhan, jangan dipotong-potong lah teman. Ini bacakan firman Tuhan loh, harus perlu hikmat supaya paham. Kita kan tidak menafsir di sini. Oke, sementara aku terus melihat tahta diletakkannya, lalu duduklah yang lanjut usia. Nah, yangnya huruf besar, L-nya juga huruf besar, Yes. usianya huruf besar. Anggur Asmal, jangan anggur, jangan comor-comor di situ lah. Lu diam aja. Pakaiannya Jadi, putih. Sekarang saya tanya kamu, itu kitab Daniel itu ditulis pada perjanjian ini lama firman Tuhan lagi dibaca, kenapa sih? Aduh, firman Tuhan loh, jangan dipotong dulu. Tuhan marah loh. Hikmat Tuhan marah nanti. Firman Tuhan lagi dibaca. Dengarkan dulu, dengarkan. Lanjut Bapak. Lanjut. Anjing, lu Loh, baca itu. apa marah ini? Aduh ya Allah. Oke. Bang, asumsinya yang paling banyak. Itu Daniel itu Tapi tidak tahu perjanjian sejarah. lama, perjanjian baru itu. Ya kita tidak tahu perjanjian lama nih. Daniel ini ada di kitab kalian deh, di Bibel kalian. Namanya keselamatan. Bodohnya lu Di Bibel ini bicara ini loh. angkat Kalian sembarang semua hanya barang berserah pada ngomong macam Tidak tahu kayak Silakan ngomong kalian berdua, Pak Bal, mute Pak Bal, silakan kalian ngomong. Comot lu. Markus Guterres ngomong dua-duanya. anjing bangsat lu.
Intinya kita hadir. Kalau kita ajaran kasih luruskan, begitu, Bang. ketemu bengkokan Ajaran gitu loh. kasih mengatakan bangsa. Iya, ajaran Ajaran kasih, tapi kasih gobloknya kamu mengatakan itu, anjing. Yesus sendiri mengatakan anjing loh, Bang. Umat di luar Bani Israel itu Ya, dikatakan inilah. anjing. Manusia Berarti artinya ketika Yesus mengatakan Manusia seperti itu, gila Bang, kamu kepada sama Abang, Tuhan. Bang Guiter itu artinya anjing. Keluarga Bang Guiter anjing. Ini Yesus yang mengatakan, jangan sakit hati kepada kami. Bang ya, tolong tunjukkan ajaran kasih Abang. Kami tunjukkan akhlak kami sebagai Jangan umat di-mute, muslim. jangan di-mute. Kamu Di kame, dalam kamu Daniel kame. 7 nomor 9, Bang, di dalam Daniel 7 nomor 9, yang dimaksud modern- dengan modern- sebentar, Bang. Yang duduk di kursi roda itu siapa, Bang? Itu Yesus atau Bapa? Itu berdasarkan Daniel 7 nomor 9. Itu penulisan Daniel. Daniel mengkisahkan di perjanjian lama. Ya udah, Jangan itu menurut ngawur lah. Abang itu siapa? Menurut Tuh, Abang udah, itu siapa? itu Daniel. Yang duduk Di di kursi perjanjian roda lama. itu siapa? Sebentar, Bang. Ya, itu yang duduk tanya di kursi Daniel. roda siapa itu? Tanya Daniel, kan Daniel nulis. Tanya Nah, Daniel. kita Lu buktikan jangan ya. nafsir. Ternyata- Lu sendiri saya tidak tahu kok di situ siapa kok. Nah, oke, kami tidak tahu. Menurut Abang di situ siapa, Bang? Yang duduk di kursi Nah, tanya roda. Daniel, kan kita tidak tahu Daniel tulis untuk siapa. Tanya Berarti Daniel. Abang tidak tahu juga. Abang tidak tahu juga. Ya sudah, lu tidak tahu, lu juga tidak usah ngomong-ngomong. Ya udah, lu tahu atau enggak? Lu tahu atau Lu enggak? tidak tahu. Iya, lu tahu atau enggak? Silakan dijawab aja, tahu atau Kalau tidak? bikin diri macam tahu-tahu saja. Nah, berarti tidak tahu juga. Ente tidak tahu juga. Nah, kau tidak tahu ya sudah toh. Ah, baik, kalau tidak tahu ya sudah, nggak apa-apa. Kita kalau bukan Berarti- Terus kamu kenapa yang hina-hina orang? baik. Loh, kami tidak menghina. Di sini kami membaca. Menghina itu. Membaca apa? Loh, kok Membaca apa? Membaca Membaca menghina. apa? Di mana ceritanya? Allah, Membaca itu menghina. Ya, kamu enak aja kamu tuh ya. pertanyaan saya, yang Pertanyaannya duduk di apa? kursi Kau roda diam. itu siapa? Pertanyaan Yang kau duduk diam. di kursi Yang roda? roda itu siapa yang gambarkan itu? Siapa yang buat gambar itu? Daniel. Nah, Sekarang menurut Daniel, Lu yang buat gambar kok habis lu bilang Daniel? ini kan itu Dosa ilustrasi. parah segitu. Ada orang yang lanjut usia, berambut putih, duduk di kursi roda. Itu menurut ente siapa? Menurut Daniel, tanya Daniel. Abang, saudaraku, kalian harus paham konteksnya. Nah, ini nih, ini ada nih. Jangan Ayat ini asal- menggambarkan Allah sebagai yang kekal, yang Terus? yang maha tua dan yang abadi. Artinya Terus? Tuhan Abang itu Semua tua. ini kan mau hidup abadi. Aduh, Kalau kita ini si dengar Markus lagi. Ya udah, Markus, ente ngambil tema aja. Silakan. Ente mau ngambil tema apa? Keselamatan tadi. Udah Boleh. kamu mau duduk di Bagus, sini aja, Tar. mau dapat poin, Keselamatan dapat campur. ini, tep-tep. ke jurang lagi gitu. Jadi jelas ya, sabar dulu ya teman-teman. Jadi kamu- Daniel ini adalah bapak, gambaran bapak di sorga. Jadi bapak ini udah tua, naik kursi roda, kan Jelas kamu gitu. semua ini. Ini hidup dalam pendosa. Hidup dalam pendosa. Saya salahnya di mana, Bang? Itu hanya apa? Kebencian yang Pak Baal bacakan Biblos, semuanya Jamil. kejang-kejang. Heran gua. Semuanya kejang-kejang. Iya, apa salah saya di mana sih? Yang maksudnya jangan menjelekkan kalian hanya Tuhan. menebar kebencian, menebar Itu yang kebencian. kasih Itu nafas saja kau, yang kamu siapa? punya dalam otak tuh. Tidak ada kedamaian memang manusia kamu itu hanya untuk Kalau ngomong Tuhan yang kasih napas kita kok. kamu hanya mau cari konflik-konflik saja dengan orang. Ini Bang Guterres, Bang Markus, salah saya di mana Saya coba? sudah tahu lah, mau provokasi untuk mengadu domba, Salah melakukan Bapak intoleransi itu, dan lain kalau sebagainya. Itu hanya itu dalam otak ajarannya kalian itu saja. bagus. Manusia Nah, tidak itu jelas baik, semua. tidak apa-apa. Izin Ini- semuanya. Tunjukkan salah saya di mana ya? Kok panik semua nih orang-orang nih? Oke, izin. Ini Pak Leslie juga Kristen, dia berhak untuk berbicara. Pak Leslie, angkat bicara, bukan Tidak mic. ada yang panik dengan Bentar, engkau. bentar. Pak Leslie, kasih waktu lah, saudara Anda. Kasihan ini Pak Leslie dari tadi nyimak. Besok ya, Gantian, yang paling silakan Pak utama. Leslie, silakan. Yang paling utama Abang Guterres, Abang Markus ya, kita enjoy suasana yang ada, menghargai loh. Itu udah saudara kita lagi menjalani bulan puasa. Kalau kerjanya marah-marah, ngapain datang debat tentang firman Allah? Iya. Tapi Usah kalau aja. bukan itu, Ya, silakan. bikin Ya, oke. orang supaya orang itu jangan macam ini gitu loh. Harus Tapi kasih batasan. Bentar, apa namanya itu? sebentar.
Kita cakap Kematangan, bagus. kedewasaan, keimananmu harus diuji dong. Cerminan dirimu ada pada orang lain. Kalau kita Anda makin menjelekkan matang, apalagi Tuhan kan. Enggak soal, itu bukan soal. Ini sesama sudah- Kristen aja Iya, ente yang- nyerocos. iya, yang Ini kasih Pak nafas Leslie ini kita. Kristen Makanya Pak kita hidup, Markus. kan? Tolong hargai dia lagi Nggak boleh berbicara. dikaitkan di situ, maksud saya. Pak Markus, Ya, kalau cerita ini Pak agama Leslie kamu lagi sih, berbicara. saya tidak ikut campur gitu. Untuk perluas agama kalian ya. Bentar, Nggak bentar apa-apa, ya. itu lebih baik Eh. lagi. Kau jangan Ayo Jen, komentar. Wan Pila kita mulai ya. Sebelum dimulai ini Dalam Pak Leslie Kristen, Pak Markus Kristen, Oten PS Oten. Dimulai dari sekarang. Ting! Teman-teman tap lanjut. Pak Leslie, Pak Markus. Gua gak ada niat untuk adu domba ya. Mereka sendiri yang ingin diadu domba. Silakan. Kasih paham Pak Leslie. Biar gak malu-maluin tuh Kristen kayak Markus ini malu-maluin. Ada ilmu kalian abang, nggak ada ilmu. Jangan Saya dari begitu tadi- loh. Kalau begitu Di nggak usah dalam- ada berdiskusi loh. Nggak Kalian boleh, ngomong-ngomong boleh ada asal ngomong diskusi. saja, asal Nggak ikut boleh kalian begitu. punya mau Bicara punya sampai apa cakap. yang menjadi ukuranmu jangan Memang dipasang lidah ini pada nggak ada ukuran. tulang abang. Gak usah ya. Gak usah. Hai? Bentar. Sebenarnya Lanjut, kita aja lanjut. bukan apalah, kita bersaudara semua, ngomong yang baik-baik saja. Tak perlu kita yang jelek-jelek, nah bagus. Izin ya sebentar ya, Bang. Bukan dosa saja abang. Bang Markus. Bang Markus, salah saya di mana tunjukkan? Salah saya di mana? Ya Kalau Allah. kalian menuju ke surga supaya hidup kekal di hadapan Tuhan, itu harus ditanya. ada pengampunan. Salah saya di mana tadi dia bilang menghujat atau apa menjelekan di mana? Saya dengar bahasa Bapak bilang manusia ini itu. Loh ini Pak, ini data aja loh. Caranya kan nggak tahu gitu loh. Ini data loh mengatakan demikian loh. Bagaimana saya mau bilang Hanya apa? percaya saya satu ayat untuk menjadikan masalah. Kau tidak baca semua. Oke, kita baca ya. Aku baca semua. Oke, saya baca ulang ya. Bang Markus makanya penuh hikmat, harus dengar. Di dalam Kristus. Harus dengar, harus penuh hikmat ya, pakai Roh Kudus. Makanya nih, saya baca pelan-pelan ya. Macam mana kalian mau kudus? Nah, diam dulu. Dan Tuhan Ah, yang jangan menciptakan lah. langit dan bumi gitu loh. Baca pelan-pelan ya, izin ya. Keempat binatang dan anak manusia sementara aku terus melihat tahta diletakkannya, lalu duduklah yang lanjut usia. Yangnya pakai Y huruf besar, lanjut pakai L huruf besar, usia U-nya pakai huruf besar. Pakaiannya nyanya huruf besar nih, lihat. Putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Nah kan? Kursinya dari nyala api. Dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Nah, ini gambarannya seperti ini. Dari mana Baal Anggur As? Gantian. Aku mau ngomong lagi. Sabar dulu. Ya sabar dulu. Dari mana gambar ini kita dapat dari Gantian. dari ini nih. Dari Bible. Kita dari awal, bukan sepotong-sepotong macam itu. Jadi teman-teman, Ayat itu sepotong-sepotong tidak jelas. aduh sabar dulu. Gua ini kalau begitu. Jadi Gua gelap itu. gambar ini dari Bible juga saya ambil. Bukan kayak gitu, Abang. Jadi Bible Art ya. Jadi di Bible Art ini ada gambar seperti ini. Jadi di Bapak ini, Makanya kita ini dikasih Bapak ini digambarkan oleh nenek semua orang kakek-kakek. gitu loh. Nah, ini gambarnya nih, ya. Di Bible Art bukan Islam yang menggambar ini. Jadi Bible yang menggambar. Bible Art menggambarkan gantian ngomong. Bapak ini seperti ini. Nah, Bapak ini seperti ini. Kau Di percaya kursi roda. kita satu Alkitab terus Nah. yang lain tidak percaya, sama dengan bohong juga. Jadi kalau Bapak di kursi roda berarti Bapak sakit. Ngapain di kursi roda? Berarti kamu Oke ya, terima kasih. Lanjut. hanya kasih jelaskan orang saja gitu. Tetapi bukan cari Baik, Oke, bentar, keselamatan. izin. Aduh, ini gak bisa. Bang Dewa, silakan Bang Dewa. Iya, ada satu aja nggak bisa diatur ini ya. Padahal kita mau diskusi baik-baik. Silakan ambil tema saja. Silakan Markus, tema apa yang Saya ente dari awal kuasai? saja, langsung dari awal. Mau? Saya Ya, kasih silakan. terangkan Silakan. ini. Silakan. Mau tema apa Begini, silakan? Begini Bang,
Adam dengan Hawa. Dengar ini. Adam dengan Hawa sudah berbuat dosa. Dengar itu. Paham kan? Adam dengan Hawa berbuat Ya dosa. lanjut mana? Dalilnya mana? Langgar Dalilnya hukum mana dalilnya? dengan Tunjukkan Tuhan. dalilnya. Sehingga Tuhan, tunggu dulu. saya belum Dalilnya, selesai, kok dalilnya potong-potong sih? tunjukkan. Nggak Dalilnya mau tunjukkan, kebenaran Markus. diungkapkan. Iya, sebentar ya. Ampun lah Tuhan. Aku Dalilnya kasih mana? jelas, Tampilkan. Tampilkan dalilnya. disembunyikan gitu loh. Supaya kita ini jangan tambah masuk gila. Pak Matius, Pak Markus tuh Pak Leslie juga ketawa tuh, dia Aku ambil dari ketawa-ketawa tuh, awal Pak Leslie ini. ketawa-ketawa. Ambil dari awal. Kisah itu. Saya ketawa karena lawan sama Kisahnya Abang Dewa. bukan kisah macam kita manusia sembarang-sembarang juga. Makanya kita dengar dulu bagus-bagus. Adam dengan Hawa sudah buat. Ya udah gini. dosa. Setelah- Semuanya diam, jangan ada yang potong Markus ngomong. Silakan Markus ngomong sepuasnya Markus. Ngomong sepuasnya, silakan. Adam dengan Hawa sudah langgar hukum Tuhan. Sehingga Tuhan turun sendiri dari langit, datang ke bumi sini untuk mencintai manusia kita semua, Bang. Bagi yang percaya pada dia, walaupun dia binasa tetap dibangkitkan di akhir zaman. Kayak gitu dia. Tuhan Yesus, dia rela untuk menjadi manusia. Karena demi kita, saudaraku. Kenapa dia menjadi manusia? Supaya dia mengenal dia gitu loh. Makanya dia disalib. Karena dia ngaku Tuhan. Memang dia Tuhan. Tapi orang lain tidak percaya itu gitu. Makanya kita semua ini ya berdekatan dirilah dalam Tuhan. Supaya kita tuh akhir zaman ada kebangkitan. Yang tidak percaya Kristus di akhir zaman pasti di neraka dong. Walaupun dibangkitkan, dibuang di neraka itu. Itu cerita Oke. kita, bukan bohong ini. Bang Dewa, Biarkan saja Pak Bang. Kenapa? Biarkan saja. Tuhan turun dari Gak apa-apa kan di sini gratis, gak ada perpuluhan, gak ada persembahan kasih. Lanjut. Iya. Lanjut aja Pak Markus, Gak ada nggak apa-apa. persembahan kasih tempe, Ya. saudara-saudara. Kenapa dia Diam aja, turun Papa. dari Diam aja. atas Biarkan ke dia. bumi sini? Bumi ini tumpukan kakinya. Di atas itu punya surga dia sendiri. Makanya diterangkan di Alkitab, barang siapa yang percaya dia, walaupun binasa sekalipun, dia akan hidup balik. Karena dia betul-betul percaya Kristus. Gitu loh. Biarkan Pak Bang. Tuhan Biarkan. abal-abal. Nggak bisa kita. Biarkan Kalau aja. kita paham caranya, kita akan kekal di dalam surga nanti. Begitu saudaraku. Lanjut. Biar Bang Dewan Oke, jelaskan nah lagi. gini sekarang gini ya Pak Leslie ya, karena Pak Markus tadi lagi ngomong gak ada yang motong. Sekarang bagian Bang Dewa atau Pak Baal yang ngomong, jangan dipotong ya Pak Markus ya, yang baik hati. Unyu-unyu, sayang-sayang. Silakan. Dikit ya Bang Dewa, sedikit aja ya. Bang Dewa saya mau closing yang tadi itu. Jadi gini teman-teman, kan ada kan dijanjikan Yesus akan turun kedua kalinya. Nah menurut Paulus ini tidak akan turun gitu. Di sini datanya tadi saya lupa ya. Di sini loh, di Ibrani 10 ayat 12. Tetapi ini Yesus sudah besar ya. Tetapi Yesus setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, Yesus duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah, dia bilang. Duduk selama-lamanya. Nah, berarti kalau duduk selama-lamanya tidak akan turun. Nah, jadi yang jadi masalah kan gini. Kenapa dia turun? Ternyata bapaknya Yesus sakit. Kan gitu. Di kursi roda. Ngapain di kursi roda kalau tidak sakit coba?
Makanya teman-teman nanti sedikit aja ya saya. Jadi teman-teman kalau yang berharap oh Yesus akan turun kedua kali, nggak jadi. Menurut Paulus ini karena menurut Paulus di Ibrani ini dia bilang Yesus duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Duduk selama-lamanya nih. Oh tidak jadi berarti. Oh kenapa tidak jadi? Saya ulangi karena bapaknya sakit di kursi roda di Daniel 7 ayat 9. Keempat binatang dan anak manusia sementara aku terus melihat tahta diletakkan. Lalu duduklah yang lanjut usianya. Pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Nah gambarnya Nah, mana? ini gambarnya nih. Oh itu. Dari mana saya mendapat gambar ini? Ini dari Bible loh. Nih, dari Bible ini. Namanya Bible Art ya. Bible Art ini namanya. Apa? Nah, di sini Bible Art ya. Dan Bible saya ambil gambar ini. Nah, di mana di sini? Jadi siapa ini yang rambut putih ini tuh itu bapaknya. Ini Bible Art-nya. Karya seni Daniel 7 nomor 9. Ini saya ambil. Nih. Orang Kristen yang gambar. Nah. Bapaknya ini Ngeri ya, ngeri kali. Takut liatnya takut. Ngeri. Islam tidak. Saya kan sudah bilang Islam tidak boleh menafsir, menjelaskan, framing atau hujat atau menjelekan tidak boleh. Ini dari Bible ini. Ini bapaknya nih, nanti ada penjelasan di sini siapa, nanti ada bapaknya nih, penjelasan tentang Daniel ini nanti akan dijelaskan nanti. Ini adalah bapaknya Yesus. Jadi bapaknya Yesus ini sakit di kursi roda sehingga Yesus akan duduk selama-lamanya di sebelah bapak. Bapaknya sakit bagaimana turun ke dunia? Ya itu maksudnya. Silahkan. Bang Dewa lanjut, Bang Dewa saya mute lama. Itu ya, kayaknya ya. Terima kasih. Udah cakap. Udah cakap, saya mau cakap lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Wahi Peri, Iwan Pila. Ini pembahasan berat, saudara. Ya, sambil di tap-tap. Berat memang kita saudara. Ya, tap-tap Kasih layar dan yang luruskan punya pun love orange, kasih love orange supaya biar kita kuat ini komanya, jangan saudara. Lanjut. masuk gelap, saudaraku. Kalian harus paham itu. Jangan tunjukkan gambar begini begitu. Tidak boleh itu. Tuhan sudah kasih napas untuk kita semua, saudaraku. Kita bersyukur menjadi manusia yang Dibantah sempurna. aja pernyataan dari Pak Bal, dibantah aja ya, tidak usah tadi lari Paulus yang kemana-mana. gue bilang itu, Paulus itu sudah pernah buta matanya karena dia antikristus dulu. Dulu dia antikristus. Begitu dia ketemu pribadi dengan Tuhan, baru dia minta ampun dengan Tuhan, dibukakan kembali matanya. Sekarang dia percaya Kristus. Paulus itu. Makanya jangan heran dulu memang dia antikristus. Itu loh. Baik, kita ambil tema itu ya. Sekarang kita ambil tema itu ya. Salah satu mujizat yang diberikan oleh Yesus, oleh Tuhan kepada Yesus, beliau bisa yang namanya menyembuhkan penyakit buta. Ini adalah salah satu kerancuan ya Bang Markus ya. Kalau Bang Markus menggunakan yang namanya akal, bagaimana mungkin yang namanya seseorang bisa menyembuhkan penyakit buta, tetapi kenapa ketika Paulus melihat Yesus malah dia sendiri yang buta, bukannya disembuhkan? Silakan Bang. Kenapa masalahnya itu Bang? Karena kita itu tahu Tuhan Maha Kuasa, cahayanya terlalu besar. Tidak dapat dijangkau dari manusia kita ini. Di puncak cahaya itu Bukan. tidak dapat tengok, makanya buta, makanya Paulus. Itu loh. Kita ini sebenarnya ada bukan orang bodoh, tapi kita ini ada logika semua. Udah kasih pintaran. ini kemana-mana ini jalannya. Ya Allah, ya Rabbi. Hidup ini hanya numpang, Pak. Abu ya, ada yang lain nggak sih Abu ya? Makanya kita ini Bener. Nggak ada. Dewa nggak bisa ngadepin orang seperti ini. Gini, kenapa saya buat tema Oten PS Oten? Karena biar yang meluruskan Palestina sama Kristen. Ini nggak bisa. Nggak ada lagi Oten yang mau naik. Berat. Iya berat memang ya. Beritakan kebenaran itu berat, susah. Iya memang Kalian susah tidak Pak. pernah hidup dalam Tuhan, kalau begitu.
Hanya Iya. ikut kalian punya logika saja itu Bang Dewa tidak pusing. cukup buat Tadi bisa Tuhan. jawab lah. Tahu tuh orang lain lebih Ya jauh. coba kita kasih waktu ya Bang Dewa, Pak Bang sama Ahi Peri kita kasih waktu dulu. manusia Begini ini. Pak Markus, ini Bang Leslie ini Kristen. Coba Bang Leslie diluruskan lah Bang Markus supaya kalau naik itu santai, tenang gitu kan seperti Pak Leslie ini. Ini kalem-kalem Pak Leslie ya. Silakan saya kasih waktu 10 menit ya untuk konsili silakan. Ya. Jadi Abang Markus. Kali saja, jangan ulang-ulang ya. Sebentar. Jadi santai menjelaskan tentang keimanan, jangan lupa bukan kita berhadapan dengan kita yang sama, dengan orang yang berbeda, dengan keimanan yang berbeda. Etika pakai dong. Kita diizinkan tuan rumah ya, hostnya izinkan kita masuk. Jadi ada pakai etika loh, batasannya sampai di mana. Jadi jangan jangan sampai kita sedikit terbawa emosi dan akhirnya bisa menjudge orang, nggak bagus lah. Jadi kita menikmati perbedaan, tetapi kita bersaudara. Apalagi bersaudara kita lagi ibadah puasa ya, bulan suci Ramadan. Akhirnya jadi mainan aja kalau datang di sini menjelaskan kemudian jadi mainan. Itu kan satu soal loh, ya. Kalau cuma jadi mainan menjelaskan tentang keimanan kan ngapain juga kita. Bahan tertawaan toh. Jadi yang paling kita hargai, ini bukan sembarang orang loh. Ini ada beberapa ustadz mungkin ya. Nah, saya suka nih sama Pak Leslie langsung tunduk dia, langsung terdiam. Wah bener Pak Leslie pawangnya ini, pawangnya Pak Markus, Pak Leslie mantap. Lanjut. Jadi ada batasan pelan, jangan membuat orang itu makin dia tuli ataupun makin dia sesat gitu, Pak. Jangan langsung loh. Betul-betul ngomong yang Keimananmu lagi diuji. Kau kalau lagi berdiskusi tentang keimananmu lagi diuji. di dalam Tuhan. Kau makin matang dan dewasa. Jangan pakai nafsu doang. Dan harus tahu diri batasannya di mana. Kita di rumah orang loh. Pakai etika dan harus penghargaan juga ya. Iya, saya Berbeda, menghargai yang punya room ini. Cuma ya itu. ketika dorong ngomong, Jadi sebentar kau jangan ngomong dulu. bilang Kau kakaknya jangan Yesus, ngomong. Iya. adanya Yesus, Apa logika kita saja yang buat-buat, padahal itu Tuhan Maha Sebentar. Kuat. Kau apa? Kristen, denominasinya apa nih? Denominasinya apa? Protestan, apa Katolik atau apa nih? Siapa saya? Oh, Saya Katolik. nah Katolik. Nah itu lagi lebih dulu. Jadi yang paling utama Karena saya hadir ini kedewasaan imanmu lagi diuji. yang belum mengenal Jadi kebenaran, bukan, supaya jangan dia jadi berpikir datang mengenal. kasih kalah orang lain punya iman, tahu diri dong. Orang lain punya iman dong. Bersyukurlah. Oke. Masih ada Waktu orang 7 menit lagi, gunakan dengan baik. 7 menit lagi, lanjut. Jadi kau jangan berpikir bahwa kau itu paling benar. Orang lain punya iman dan kepercayaan, harus mengakui kenyataan hidupmu seperti itu. Jadi menjelaskan tentang keimananmu dengan mata kita dewasa. harus lihat sejarah juga, Pak. Jangan sampai menggurui orang. Kau orang jadi baru tahu loh. Ini ilmu lengkap loh. Ini lengkap nih, baca Alkitab semua mereka Kalau tahu persis. sejarahnya loh. nggak betul, macam mana Hati-hati. kita mengikuti? Jangan, hati-hati dong. Saya belum tanya dari kau. Saya tanya dari kau, mungkin kau juga bergelur. Selamat pagi. Etikanya dijaga, ingat ya. Saudara-saudara. Kita lagi menjalani Yang ibadah penting kita puasa. ini Ini saling banyak remnya. menghargai, itu Saya saja. pikir ini banyak remnya ya. Selamat pagi. Kita buka room ini, Saudara. kita luaskan Al-Quran pun nggak apa-apa. Itu hak kalian. Cuma jangan bawa Tuhan orang lain. Izin kok ke Al-Quran Pak Leslie ini Kristen apa? Bawa Quran dia Kristen kagak jelas. Kalian. Oh, jangan percaya diri Tapi dengan kalau keimanan. percaya, Lupa, puji Tuhan lah, orang lain syukur juga punya kalian iman diselamatkan. loh. Sembarang aja ya. Hati-hati loh, bicara tuh Pak yang Markus, kemarin saya diskusi sebentar Pak Leslie gantian. Kemarin saya diskusi ya sama orang Protestan, katanya Katolik itu bidat, katanya Katolik itu sesat, dan Katolik itu masuk ke dalam neraka. Itu pernyataan dari Protestan.
Betul. Nah, sementara sekarang gimana? Protestan Katolik sendiri mengatakan kalau misalkan Protestan itu bidat. Gitu loh. Sebentar ya. Sebentar. Betul. Jadi Betul, kami pengen Abang. tahu Abang Dewani betul. ya siapa di sini yang sesat Pak Markus? Katolik atau Protestan yang sesat yang bidat? Ya. Coba. Pak Markus, Jawab. silakan. Siapa yang percaya Kristus itu akan ada di dalam kebenaran. Menurut saya ini tidak ada, kalau dia di luar Kristus baru begitu abang. Iya, kita tahu antara Katolik dan Protestan itu berbeda, ya kan? Dari kitab sucinya pun berbeda. Ada 6 kitab suci yang dihilangkan oleh Protestan. Protestan mengatakan kalau Katolik itu bidat, Katolik itu sesat, Katolik itu masuk neraka. Nah, sementara orang Katolik sendiri mengatakan, Pak Leslie, diam dulu Pak Leslie. Diam dulu. Begini Pak, saya jelaskan. Tuhan itu tidak pernah buat agama sebanyak-banyak. Cuma manusia lah yang buat seperti itu. Jadi jangan Oh, heran. berarti Katolik itu buatan manusia. Katolik itu. Katolik ini memang ajaran Tuhan, bukan ajaran manusia, ajaran Tuhan asli. Sebelum dia naik di surga, untuk dia duduk di sana di atas, dia sempat dia ajarkan kita. Mana Baptislah ayatnya? dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Segala bangsa, semualah, bukan hanya saya, abang saja gitu loh. Baik, kita sekarang ambil tema mengenai soal pembaptisan ya. Di pembaptisan itu ada yang Abang dikatakan Izin tadi abang punya pertanyaan kan belum terjawab loh. Katolik kan bilang Protestan bidat, Protestan bilang Katolik bidat. Ya, itu topiknya itu saja. Nah, baik. Jelas, ya. Tadi penjelasannya belum ada. Seperti apa dia menjelaskan Protestan itu bidat dan sebaliknya. Terima kasih. Ya, silakan Pak Markus. Kenapa Katolik dianggap bidat sama Protestan dianggap sesat dan masuk neraka? Dan pihak Katolik sendiri mengatakan kalau Protestan itu bidat dan sesat masuk neraka. Ini sama-sama neraka semuanya, rebutan neraka. Ya, Kalau menurut saya sih abang itu orang itu jalan sesat tuh, yang begitu itu. loh, Siapa jalan yang sesat percaya bagaimana? Kristus, itulah yang jalan kebenaran, bukan berarti begini begitu. Kita sudah percaya Kristus kok, masih aja begitu-begitu. Itu yang begitu itu gelap punya itu. Diajak Ya dicurang sudah. orang semua itu. Nah, ketika abang mengatakan baptis atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tapi itu kan Tritunggal, pengajaran dalam Tritunggal. Yang percaya kalau aku itu kan adalah Tritunggal Tritunggal. juga Katolik, aku ini Tritunggal gitu loh. Nah, kalau di dalam Kisah Para Rasul, di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 38, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus. Ini Yesus only di sini. Yesus only. Jadi yang benar itu yang mana? Matius 28 nomor 19 atau Kisah Para Rasul 2 nomor 38? Yang benar yang mana baptisnya? Atas nama Kalau Bapa, saya Putra, sih, dan Roh Bang, Kudus? Intinya itu orang masih di dalam Kristus. Tidak ada yang Bukan, salah. pertanyaannya bukan itu, Bang. Pertanyaannya bukan itu. Yang benar itu yang mana di cara pembaptisannya itu? Dibaptis atas nama Putra, Bapa, dan Roh Kudus atau dibaptis atas nama Yesus saja? Dibaptis atas nama Roh Kudus. Itu baru Oh, benar. berarti dibaptis atas nama Yesus, Yesus aja salah ya? Karena itu kan Yesus only. Salah berarti Dia Bang tidak ya? pernah salah, bangku yang ganteng ini. Coba onkan dulu, ganteng kau tuh. Kau sudah dikasih ilmu sama Tuhan, masa aduh ampun. Masih Ya, macam abang itu. sendiri sudah dikasih otak sama Tuhan. Kenapa abang tidak bisa membedakan Iya, mana yang supaya salah, kita mana ini yang benar? memilih jalan yang benar. Nah, baik, sekarang pilihannya antara Markus 28 nomor 19 atau Kisah Para Rasul 2 nomor 38, Bang. Udahlah, saya Yang ini satu mau mengatakan kerja. Tritunggal, yang satu mengatakan Yesus only. Yang mana yang benar, Bang? Ada habisnya ini. Hah? Kita kasih luruskan supaya kalian ini diselamatkan, umat manusia. Hei, Kita Dia pendekatan lagi- di dalam Tuhan ini bukan, aduh.
bersyukurlah. Sudah ada nafas kan? Bersyukur. Betul tidak? Baik, baik Kita- Ikhwan Billah. Nah inilah kita ya ingin yang naik surga, menyebabkan kan, yang tidak? sebentar Pak, sebentar ya. Ya inilah yang menyebabkan yang namanya antara Tritunggal dan Yesus only. Mereka saling cakar-cakaran, mereka saling bidat-bidatan. Di dalam Matius 28 nomor 19, di situ dikatakan atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sementara di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 38, itu dibaptis atas nama Yesus saja. Dan itu pun ayat itu bertentangan dengan Matius 3 nomor 11. Di dalam Matius 3 nomor 11, itu dibaptis atas nama Roh Kudus dengan api. Ya. Dan alhamdulillahnya ayat-ayat semuanya itu pun dibatalkan di dalam Ibrani 6 nomor 1. Artinya pembaptisan-pembaptisan itu sudah dibatalkan. Pengajaran Yesus itu sudah dibatalkan. Begitu ya. Pak Markus baca lagi Bible yang benar ya. Belajar di situ mana kitab yang masuk akal, mana yang kitab Kita akal-akalan. tidak tahu sejarah ini, begitulah. Baik. Dibatalkan. Dulu Ya, silakan, para silakan. nabi dia sembah dengan manusia, mutikam itu Ibrahim. Jadi Tuhan tidak mau untuk apa namanya itu, kalau supaya dosa jangan banyak kan, sembelih itu anaknya itu Ibrahim gitu loh. Tuhan Kita tidak mau bicara itu. Jadi kita dikasih bicara pembaptisan domba. di sini Pak Markus. Tolong nyambung. Makanya saya potong itu karena Pak Markus tidak nyambung. Kalau kita mau bahas Para Nabi nabi Ibrahim, semua itu sudah ditutup ayo oleh kita bahas Kristus. Nabi Ibrahim. Sudah tidak laku lagi sekarang nabi. Apalagi Tuhan Yesus berkata, kalau ada ilah lain selain saya, maka jangan percaya itu. Mana ayatnya? Dalilnya di mana? Dikatakan seperti itu. Kalau ada ilah selain Yesus, jangan percaya. Dalilnya di mana, Pak? Kita bahas. Kamu tahu Alkitab kan? Baca. Tahu. Di mana ayat apa? Iya. Firman berasal dari Allah dan Allah itu adalah firman. Allah berfirman menciptakan dunia, jadilah dunia. Berarti kan berasal dari firman Tuhan juga, Bang. Iya, kalau abang mengatakan Yesus diciptakan itu salah menurut Kok saya. salah? Ya, karena firman itulah Yesus sendiri menjadi manusia sama seperti kita. Mana buktinya kalau Yesus itu menjadi manusia langsung tanpa firman? Buktinya mana, Bang? Gini bang, kalau dia ingin menyelamatkan manusia dari belenggu dosa, dia harus menjadi manusia seutuhnya, gitu bang. Yang saya tanyakan, tunjukkan buktinya kalau Yesus itu ada di dunia ini tanpa firman dari Tuhan. Kalau tanpa firman dari Allah itu tidak bisa berbuat sesuatu bang, karena firman itulah Allah bisa berbuat segala sesuatu. Berarti tidak. Apakah dunia ini diciptakan Tuhan dengan berfirman? Apakah firman ini juga Tuhan juga, Bang? Ya itu makanya saya mengatakan tadi, firman itu adalah Allah. Jadi berarti Segala dunia ini sesuatu yang dikerjakan Allah tanpa berfirman dia tidak bisa. iya. Makanya Berarti dunia dan seisinya ini kan berasal dari firman Tuhan. Apakah mereka juga Tuhan juga, Bang? Tidak. Nah, terus? Mereka adalah ciptaan. Ya. Karya Allah melalui firman-Nya. Jadilah maka jadi. Firman itu kan berarti perbuatan dan karya. Betul. Ya, yang segala sesuatu yang terjadi itu pelakunya firman. Apakah Yesus itu berada di dunia, ujuk-ujuk ada di dunia, atau melalui makhluk, Bang? Ulang, kurang mengerti bang. Ketika Yesus berada di dunia ini melalui firman Tuhan, itu berada langsung ada di dunia. Apakah melalui bantuan makhluk, Bang? Ya, melalui
melalui manusia karena dia kan harus jadi manusia. Kenapa tidak langsung jadi manusia tanpa harus bantuan manusia, Bang? Tidak bisa Bang, karena kalau dia datang Katanya sebagai maha kuasa. ya makanya dia lahir makanya maha kuasa. Loh, kalau maha kuasa kan Berkuasa. nggak harus butuh bantuan makhluk Ya ciptaannya memang juga, betul. kan? Betul Bang. Cuma pada saat dia turun dengan teng sebagai Allah, Anda tidak bisa melihatnya. Nah, kita semua Ya mati. bisa, ya bisa dong. Iya, Kan makanya kuasa. bisa. Tunjukkan Iya. nama. Lalu maha kuasanya kemana, Bang? Dia maha kuasa, makanya dia harus menjadi manusia. Iya, menjadi manusia itu langsung jadi manusia atau membutuhkan bantuan Ya manusia, prosesnya Bang? Bang, prosesnya seperti itu. Oh, berarti tidak maha Ya. kuasa dong, Bang. Dia itu prosesnya seperti manusia karena dia itu berbeda dengan kita. Kita kalau itu Tuhan membutuhkan dilahirkan. proses bantuan manusia, berarti dia tidak maha kuasa dong, Bang. Ya, tadi saya katakan kalau Tuhan turun langsung kan kita mampus. Makanya dia berkuasa, Bang. Sedikit, Bang. berkuasa Izin, Bang. atas terjadinya Ya, itu. ya. Dia harus seperti kita supaya kita bisa melihat dia. Iya, iya. Kalau Yesus ini udah jadi manusia, ini apa kekuasaan apa yang dia punya? Kenapa bilang dia maha kuasa kan? Sebagai di dunia ini apa maha kuasanya Yesus itu, Bang? Oke, mujizat pertama Yesus adalah merubah air menjadi anggur. Terus Ya. Banyak mujizatnya. Membangkitkan mukjizat apa orang kuasanya, Bang? mati. Ya, di katalannya kuasanya karena dia menyembuhkan perempuan yang sakit 12 tahun atau 13 tahun itu. Dia mengatakan kuasa yang keluar daripadaku. Ada kuasa yang keluar daripadaku. Kuasanya dari siapa, Pak? Dari Yesus. Yang 12 tahun pendarahan perempuan itu, Bang. terus ketika Yesus lahir kan dari bayi ini kan, Bang? Ya. Apa kuasanya, Bang? Lahir kuasa. Kuasa ya dia lahir seperti kita Dia manusia. apa Prosesnya. kuasanya? Apa maha kuasanya dia ketika dia baru lahir? Ya kalau dia lahir sebagai manusia normal seperti kita ya bayi seperti kita, Bang. Apapun yang Ya, dilahir pertanyaannya itu dilahir kuasanya bayi. ketika Pak Mampu nggak dia dia lahir itu kuasanya apa? mampu nggak dia Itu kalau prosesnya belum bisa belum bekerja kan gitu, Bang. oh berarti nggak ada kuasa ya, belum ada kuasa waktu itu ya? Iya, karena belum waktunya, belum saatnya untuk dia bekerja gitu, Bang. Oh, kapan dia harus bekerja itu? Apakah bayi harus langsung Oke. Sekarang dia harus bekerjanya kapan tuh, Pak? pada itu yang tadi saya katakan. Usia berapa? Usia berapa ya? 30 atau ya sekitar itulah air menjadi anggur itu menjadi. Oh, 30 dia udah punya, dia udah maha kuasa gitu ya. Jadi maha kuasanya dia bisa mengubah air menjadi anggur, Ya. menyembuhkan orang sakit. Orang Apa lagi, Pak? sakit, orang buta waktu lahir sudah Orang buta, buta. dia bisa kasih melihat. Cuman itu, Pak. Berjalan banyak. Mana lagi, Pak? Apa lagi, Pak? Banyak sih, cuma ya itu saja dulu, Bang. Karena terlalu banyak juga kan. Enggak banyak ya berarti ya, Pak ya. Banyak kalau orang mati dibangkitkannya. Orang itu apa namanya? Toraja itu bisa membangkitkan orang mati, Pak. Kalau Anda mengatakan Toraja bisa membangkitkan, apa dia hidup? Hidup dia jalan, kok. Ya jalan, tapi kan cuma sesaat. Itu namanya berhala. Bisa hidup nggak? Itu roh begini, Bang. Yang saya tahu tentang adat istiadat Toraja itu, Bang.
Roh yang di dalamnya itu bukan rohnya, Bang, karena dia sudah mati. Terus ketika Yesus itu mau ditangkap, apa kuasanya, Pak? Maksudnya ditangkap kuasanya. Kan dia berlari itu kan, sembunyi dia itu kan, ketika diburu oleh tentara Romawi kan dia bersembunyi itu. Ya kan, ketika dia bersembunyi harus lari dari tentara Romawi ini, kenapa Di mana, dia harus Bang, lari? ayat? Kenapa dia harus lari? Ya, di mana ayatnya? Dia ke Taman Getsemani itu ngapain itu? Lah dia berdoa kepada Sang Sumber. Biarlah cawan ini berlalu daripadaku, tetapi Katanya bukan Tuhan. kehendakku. Tuhan kok berdoa kepada Tuhan? Saya kan bilang Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia, berarti ada Bapak kan sumbernya. mengatakan bahwa Yesus kan maha kuasa, dia berkuasa atas segalanya, berarti kan kalau dia bilang maha kuasa kan, Iya. berkuasa atas segala-galanya. Kenapa harus dia berdoa lagi? Dia kan udah maha kuasa ini. Untuk apa dia berdoa? Memohon? Iya, berdoa kepada Sang Sumber. Katanya maha kuasa. Allah itu. Kok kenapa? Ya, katanya ya kan maha Yesus kuasa? mengatakan. Apa doanya, Pak? Apa doanya? Apa doanya ya? Saya ingat-ingat apa? Biarlah cawan ini berlalu daripadaku, tetapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu, Bapa. Begitu. Berarti yang punya Kira-kira gitu, kuasa, Bang. yang punya kehendak. Berarti yang punya kehendak itu Bapak, bukan Yesus. Ya, Kuasa dong Yesus. ya itu kan nubuatan, Bang, tentang dia akan lahir menebus kami dari dosa. Dan dia ada dia Ketika di kembali Taman kepada Sang Getsemani, Sumber itu sendiri. ketika dia sudah sampai ke Taman Getsemani bersama Petrus dan kedua orang muridnya dari Zebedeus ya. Lalu apa yang dikatakan Yesus kepada mereka? Hatiku sangat sedih, serasa ingin mati rasanya. Gitu ya. Ini suatu bentuk perasaan apa, Pak? Kira-kira, Pak? Jadi Yesus itu adalah dua natur. Firman itu ada dua natur, sebagai manusia seperti kita, bisa makan, minum, ya. Ya tertawa lah, nggak apa-apa, karena ya saya paham. Ya. Lalu itu memang dikatakan dalam Bible kan Bapak selalu menyertaiku kayak gitu kan, Pak? Iya. Selalu Nah, menyertaiku. Dia itu Tidak akan adalah pernah firman. Bapak meninggalkanku kan kayak gitu kan. Karena Bapak di dalam aku, kata seperti itu kan, Pak. Benar. Betul. Berarti Bapak ini nggak akan pernah ilahi, nggak akan pernah meninggalkan dia. Lalu ketika dia disalibkan, apa yang dikatakan oleh Yesus? Eli, Eli, lama sabachthani. Tuhan, Tuhan, Allah, Allah, mengapa engkau meninggalkan aku? Ya Bapak, bukan Tuhan Allah, ya Bapak. Dia memanggil Allah Bapak. Karena Eli. dia keluar dari Eli itu Bapak. apa, Pak? Eli itu apa ya? Bapak. Ya udah, Bapak lah. Ya Bapak, mengapa engkau tinggalkan aku? Begitu. Ya. Bukan ya Tuhan. Kenapa mengapa ditinggalin? engkau tinggalkan Kenapa aku? ditinggalin? Kenapa ditinggalin? Ya supaya dia harus mati. Kalau masih ada Bapa di dalamnya, dia tidak akan bisa mati. Tapi bisa ditombak ya? Iya. Ditombak bisa nggak? Apapun yang terjadi padanya, keilahiannya tidak akan bisa mati, Bang. Makanya disebut dia mati karena apa? Dia mati itu karena Allah meninggalkan dia, Bapaknya. Makanya dia harus mati. Kalau Bapa tidak meninggalkan dia tidak akan bisa mati. Berarti nggak kuasa dong, Bang. Bisa Bukan, mati. Bang. Itu yang tadi mungkin saya pas masuk, Abang mengatakan kutuk. Kutuk itulah menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Berarti nggak kuasa, Dia harus Pak. mati. Yesus ini. Iya. Dan dia mati mengalahkan maut itu. Mengarah. Iya, Makanya berarti Rasul nggak kuasa, Paulus Pak. mengatakan, Kan maut gimana hai sih? maut, di manakah sengatanmu? Karena dia itulah. Maut tidak bisa menguasainya, begitu, Bang. Kalau nggak bisa Pak. menguasai juga bisa mati kok 3 hari kok. Iya, tapi kuasanya kan dia bangkit, Bang.
Yang bangkitnya Kecuali siapa? mati kan, kalau Bangkit mati sendiri, tidak bangkit sendiri, bangkit. bangkit sendiri atau ada yang bangkitkan, Bang? Ya, dia sebagai menggenapi semua hukum Taurat lah. Sudah tugasnya selesai, makanya dia mengatakan pada saat disalib, ya Bapa, sudah selesai. Selesai pekerjaan Allah untuk menyelamat kita manusia dari belenggu dosa. Begitu, Bang. Loh, kalau menurutku ya Bang ya, kalau semuanya dia maha kuasa, cukup dengan aku ampuni dosa kalian, kenapa harus mengorbankan diri, Bang? Nah, ya begitulah, Bang. Karena Allah itu pada saat penciptaan Adam itu sudah berbuat dosa dan jarak Allah dengan kita manusia itu terputus. Perbuatan dosa kita harus apa yang dilakukan Adam, Bang? Mendamaikan dengan Allah itu kita harus korban hewan segala macam. Bang, perbuatan dosa apa yang dilakukan Adam sehingga kita menerima getahnya, Bang? Ya, perbuatan dosa ialah memakan buah pengetahuan itu. Memakan itu makanya kamu mati. Berarti dosa ini, adalah Bang, ya? karena dosa itu adalah maut. Berarti sebelum kita sebelum mati. Adam memakan buah pengetahuan, Adam tidak mempunyai pengetahuan ya, Bang? Gimana, Bang? Sebelum Adam memakan buah pengetahuan, Adam tidak mempunyai pengetahuan. Itu yang saya katakan tadi. Allah kan menciptakan menciptakan Adam itu berakal budi. Cuma dia melanggar perintah Allah, jangan kamu memakan buah yang di tengah-tengah itu. Ini saya agak bingung. Karena sama kalau Pak. kamu makan, kamu akan mati. Karena upah dosa adalah coba gini, Pak, ya. mati. Coba ulang lagi Pak ya, ulang lagi Pak ya. Ya. Yesus Tuhan bukan? Lari Yesus lagi ke Tuhan sana. bukan? Yesus Tuhan bukan? Ya, kalau saya sudah mengatakan Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia. Bukan Tuhan ya? Tuhan ya. Firman Allah yang menjadi manusia. Iya, bukan Tuhan berarti kan. Terus Dia hanya wujud dari firman ya kan. Betul kan? Seperti itu kan maksudnya kan, Pak? ya sudah apa? Dan firman berarti. Wujud dari firman apa yang yang nyata. difirmankan. Ya. Ya, jadi Wujud dia dari firman. Betul. betul. Ya, enggak masalah itu, Pak. Ketika dikatakan bahwa Yesus adalah wujud dari firman, seperti penciptaan langit dan bumi ini juga adalah wujud dari firman kan. Ya, berarti Yesus bukan Tuhan. Itu pekerjaan firman. Dia berasal dari firman semuanya itu. Iya, memang betul. Ciptaan segala ya Iya. dari firman. Iya, semua yang berasal dari firman itu kan adalah ciptaan dia. Kan dia berfirman, jadilah langit, jadilah cakrawala. Ia berfirman, firman telah menjadi daging, bahwa firman telah menjadi daging. Iya, semua berasal dari firman. Betul, nggak masalah itu. Ketika Bapak mengatakan bahwa Yesus ini adalah wujud dari firman, hasil dari ciptaan, seperti itu boleh juga, ya kan? Ya nggak ada masalah di situ, Pak. Nggak ada masalah. Coba naikkan ini, siapa ini? Tikus ini, mana tikus? Di bawah tikus. Tidak sampai di mana tadi pembahas? Hah? Firman Mazmur 33 nomor 6. Langit dan bumi dijadikan dari firman. Apakah itu Tuhan? Langit Itu dan tadi udah aku tanya ke Ju itu, Sudah. Bang Charles. Oh iya. sudah dijawab, Bang, tadi. Aku ketiduran, maaf. Lanjut. Saya nggak apa-apa, Pak. Selamat berpuasa teman-teman semua. Mengapa Bapak menjadi Kristen, Pak? Mengapa?
mengapa saya jadi Kristen, Bang? Kita pindah topik lagi ya, Bang. Pak, kita ngobrol santai aja lah, Pak. Ya. Tadi udah dari tadi kami juga diskusi sama Oten panjang lebar banyak kali. Oh, ya. Capek juga mikir, Pak. Iya, betul. Kalau memang tidak selaras ya pusing, Bang. Bang, ini Jadi saya Bang, sebentar Bang. Saya menjelaskan apa yang saya tahu, apa yang saya tidak tahu saya tidak bisa menjelaskan. Iya, enggak apa-apa, Bang. Jadi apa yang saya baca dan bisa memahami, bisa menjelaskan kepada teman-temannya, saya menjelaskan. Tetapi ayat-ayat yang saya belum memahami, saya belum bisa berani untuk mengatakan ini B, tidak. Saya akan mengatakan saya tidak tahu. Ya. Namanya, Bang. Kalau misalnya Abang bertanya sama saya, kalau nggak tahu saya bilang nggak tahu. Ya, betul. Saya tidak bisa memaksakan. Kenapa? Terus kenapa Anda harus percaya? Begitu, tidak bisa memaksa, Pak. Jadi saya jujur kalau apa yang ayat mana yang saya bisa menjelaskan, ya saya jelaskan. Tetapi ayat yang saya belum pahami, ya saya tidak bisa menjelaskan. Gitu, Pak. Kira-kira seperti itu. Ya, Bang, selama Abang di kekristenan, sebenarnya Abang ini mengikuti ajaran siapa, Bang? Antara saya kasih dua ya, Bang ya, antara Yesus dan Paulus. Kalau maksudnya saya di Kristen percaya kepada Paulus atau Yesus gitu, atau? Nah, ajarannya siapa yang Abang percayai? Ya ajaran Yesus lah, karena kita mengikuti Yesus. Yang bagian mana, Bang? Ya sebelum itu kan kita harus membaca dulu, memahami, dan Yesus sendiri mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu Bang patokannya. Karena semua nabi tidak ada minta maaf, semua nabi dari Musa sampai kepada Nabi Bapa ya Rasulullah, Nabi Muhammad, tidak ada yang berani mengatakan akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Gitu Bang. Oke, berarti pertanyaannya seperti ini, apakah ada nabi yang mengajarkan kesesatan, Bang? Nabi yang mengajarkan kesesatan? Iya, ada enggak? Kalau untuk mengajarkan, mungkin untuk perbandingan mungkin dia bisa, tapi untuk mengajarkan hal-hal kesesatan mungkin tidak, menurut saya, Pak. Karena berarti, dia adalah apa, penyalur lidah Allah kalau nabi. Berarti bisa dikatakan mengajarkan keselamatan. Mengajarkan keselamatan. Iya. Para nabi itu menyampaikan firman dari Tuhan agar manusia seperti kita ini yang awam, yang tidak tahu ya kan, yang tidak tahu hukum, ya kan? Ya. Apa tujuannya, Bang? Nabi itu mengajarkan, menyampaikan agar kita apa? Agar selamat, ya kan? Iya, semua untuk kebaikan kita gitu. Agar selamat berarti kan? Ya, selamat. Ya, seperti itu. Kalau ya tidak berbuat dosa, ajaran Allah seperti apa, perintahnya, hukumnya apa segala. Nah, iya itu benar, Bang. Berarti di sini bisa dikatakan para nabi itu adalah jalan yang benar. Bukan jalan, tapi dia mengatakan apa yang Allah perintahkan kepadanya. Iya, Bang, jalan ini kan sebenarnya penyambung kan, jalan ini kan perantara atau penyambung seperti Medan dan Jakarta. Medan dan Jakarta. Hal-hal yang baik ya. Nah, seperti Medan dan Jakarta, apa penyambungnya? Ya jalan.
Iya kan? Biar kita sampai Iya, dari betul, Medan betul. ke Jakarta melalui Jalan. apa? Ah, Nah, itulah. Sama berarti samanya itu. tidak sama Bang, karena mereka mengajarkan tentang jalan, tetapi Yesus mengatakan bahwa dia adalah jalan itu, gitu Bang. Jalan Ya, menuju ke mana? makanya para nabi mengajarkan tentang pergi ke jalan itu. Nah, jalan itu adalah Yesus Kristus. Dia sendiri mengatakan, Oke, jalan untuk kemana, Bang? menurut saya, pemahaman saya. Yesus jalan menuju kemana? Oh, Bang. Yesus sebagai jalan menuju kemana dia, Bang? Aduh, jaringan tadi. Ada suara aku nggak sih? Ada tadi putus-putus Bang. Mungkin kita jaringan kurang bagus. Di Jayapura sini hujan Bang. Dari malam hingga pagi. Iya. Iya. Yesus Oke Bang, itu saya izin dulu ya, mau atau malah lanjut dulu. Mau. Oh, Abang mau ada keperluan apa lanjut? Iya, ada mau beli ini dulu Bang. Soalnya sudah kasih motor, kasih panas motor dari tadi. Mau jalan Oke, siap, ke Bang. sebelah dulu. Oke, Bang. Oke, Terima Bang. kasih Bang ya. Minta maaf kalau ada kata-kata yang salah, minta maaf. Dan saya mengucapkan selamat berpuasa kepada teman-temanku. Iya, Semoga Bang. Begitu lancar. sebaliknya. Oke. Begitu Ya juga nanti kalau ada sebaliknya. waktu saya balik lagi kalau ada waktu Bang. Oke, Bang. Hati-hati terima di jalan, kasih. Bang. Kalau Ya, mau oke. jalan, hati-hati, Bang. Ya oke, terima kasih Bang. Ya, Bang. Selamat pagi. Selamat pagi. Wah, mana hostnya nih? Masa nih hostnya ini kayaknya. Kenapa kalau udah mentok kok alasannya ada aja ya? Jurus Tai Chi Master. Ya, tadi kan udah berapa kali kan diskusi sama pendeta. Jadi kalau ngobrol sama yang kelas jemaat ini kan apa ya? Agak lemes juga sebenarnya. Nanti kita buka kan data-datanya merasap pula palanya kan. Kalau yang jemaat kan dibawa untuk berpikir aja, Bang Det bagusnya. Iya. Kita ajak yang berat-berat. Kata istrinya, bapak, kenapa kepala kau berasap-asap itu, katanya kan. Bakar rupanya. Bang Dede ini jangan-jangan pergi mandi ke Sungai Mahakam. Hos. Wah, masak mie hos. Ya, ngarang ketiduran aku. Mana dah? Tiduran. Ayo yang cewek lah, naik yang cewek naik ya. Itu ada dah. Biar hostnya semangat juga ini. Kita lanjut. Jalan keselamatan supaya diselamatkan melalui Tuhan Yesus
menuju ke surga rumah Bapa, yaitu Tuhan Allah. Pandai kali merangkai kata-kata ini. Hebat ya. Dia sen- Mm-mm. Coba disuruh baca lagi, bingung dia. Apalah yang kau tulis ini? Tarik aja, tarik ke atas. Coba. Mana? Siapa tadi namanya? Ayo bang, ngobrol santai di atas ya bang Noel ayo. OP apa ini OP bang? Ayo aja lah bang. OP Novela Turnip. Silakan naik ke atas ya. Minta bantu jelas. Yan, cantik Yan. Cewek. Nah, naik saya. Langsung aja manggil sayang bah. Habis ternyata kayaknya. Ayo ini OP Novela Turnip sini. Masih banyak yang nonton bang. Ada cuman ayolah tuh naik, kasihlah semangat kami yang di atas nih. RT 3 Jan. RT 3. RT 3 10 nomor rumahku, jalannya Bukit Golgota. Siapa itu bang di bawah Wahyu itu? Wahyu berapa katanya? Naik aja lah bang Ungu. Bang Ungu, aku nggak kelihatan tuh namanya. Aku jauh dari HP ini, jauh. Naik aja lah di sini. Kita baik-baik, enggak. Kita udah gak gigit. Naik aja lah sini kak. Gak apa-apa. Santai-santai kita di atas. Barusan kenapa hotelnya barusan itu lancar? Kenapa? Aku ketiduran, aku bener ketiduran. Udah ada kerjaan katanya. Mandiin babi. Tanggal berapa sekarang? 16. Oh, selamat. 2 hari lagi semua. Arlin nggak kerja apa ini? Enggak bang, minggu sekarang libur. Nggak tahu kemana dia. Jangan-jangan HP-nya ditinggal. Siapa si Marel jadi Otin lagi kah, Bung Chen?
Iya lama sudah. Ya, aku baru dengar itu. Lama. Nggak perlu kita lihat-lihat roomnya, kan buka room sendiri kayaknya. Siapa yang mau masuk? Kemarin kan tuh rajin tuh si siapa itu, Billy itu kan. Oh, udah balik lagi ke hotel, nggak naik-naik lagi Billy. Kita sering ke sana pengen lihat perkembangannya, malah aduh, ya percuma juga lah bang, dia orang bodoh juga kan, biarlah sekalian bodoh-bodoh juga kan, nggak apa-apa. Iya, aku dari awal memang gitu Bang Jan. Ngomong aja nggak nyambung. Apalagi kalau mau belajar memperkuat imannya di dalam Islam. Sedangkan Islam itu kalau bagi orang-orang yang kayak gitu itu sulit untuk dicerna. Ngomong aja nggak jelas. Iya. Ngomongin Bible aja lo kok nggak jelas. Iya, udah gak nyambung gitu. Anu tuh. Anu tuh. Ya sekalian mulutnya kan. Biar kelar udah besar. Ngomong Bible aja, aduh. Bahasa Indonesia aja. Kayak gitu. Kalau si Anom itu? Oh, enggak. Oh, kalau itu ya enggak. Tapi udah mulap ke dia? Iya, udah mulap. Alhamdulillah. Kan duluan Marel kan waktu itu kan? Cecil naik lah, Cecil. Naik kak, sini kak. Ya lebih dulu Mariel daripada Anom, lebih dulu siapa? Lebih dulu Mariel. Iya, lebih dulu Mariel daripada siapa? Anom. Si Anom. Nah, 1 minggu lah bang, 1 minggu, selisih 1 mingguan. Tapi nggak di Komal kalau Anom kan? Di Komal. Di Komalku dia Anom tuh. Yang mau mu'alafkan tuh Ustaz Miftah. Ya gimana tikus? Bang Esau juga ya? Selamat pagi. Iya Bang Esau ya. Bagaimana hari ini tikus? Sahur palak lo. Sahur selamat pagi. Ini marah-marah bang, aku kan sudah sahur. Ya udah tadi lah, jangan tanya jam segini udah sahur. Ini udah jam berapa lo? Iya, jawablah dengan sopan, janganlah marah-marah. Puasa pun marah-marah. Abang, iya bang, udah sahur. Baru sahur sudah marah-marah. Udah sahur bang. Abang udah makan? Saya belum. Makanlah dulu biar sehat. Makan dulu biar ada tai. Bang, bulan puasa kata-kata tuh mesti yang bagus keluar dari mulut. Gimana ya kalau nggak makan biar nggak ada apanya coba? Yesus makan berkata, dulu. bukan yang masuk ke dalam mulut yang menjijikkan, tapi yang keluar dari mulut. Bulan puasa janganlah kata-kata jijik keluar bang. Nggak ke gereja bang. Aku sudah ke gereja bang. Kapan? Akan Nah, hari ini Minggu ini gereja kan? tak semestinya hari Ahad bang. Hari Rabu boleh, Jumat boleh, Sabtu boleh. Ada gereja dekat rumah aku tuh hari Rabu tuh. Nggak ada. Nggak ada yang ibadah Selalu itu. hari 1 minggu 3 kali kami pergi bang. Sebab Yesus tak kata pergilah hari Ahad saja. Yesus kata jika berdoa masuklah ke dalam bilik.
Oh, bilik itu apa, Bang? Jangan kelihatan, jangan tunjuk-tunjuk. Bilik itu apa, Bang? Hmm, Bilik itu apa, Bang? Gereja kan? room bang, room. Gereja apa kamar apa gimana bilik itu? Gereja itu bukan bangunan, bang. Jadi apa Gereja itu? Gereja itu asal dari kata eklesia, orang-orang yang dipanggil dari kegelapan kepada terang, yaitu kepada Yesus Kristus. Yesus kan berkata, "Aku adalah terang dunia." Oh, jadi gereja berasal dari Itu kata makna apa? gereja, bang, bukan bangunan. Ya, berasal dari apa tadi, Bang? Gereja, Bang? Berarti Gereja matahari itu boleh dalam dikatakan teks terang dunia asli Yesus ya? eklesia. Matahari Yesus ya? Apa belum matahari Artinya apa? Yesus? Artinya apa? Artinya apa eklesia itu, Bang? Orang-orang yang dipanggil dari kegelapan kepada terang, kepada Yesus. Yesuslah terang Oh, dunia. coba Bang tunjukkan, Bang, orang-orang yang dipanggil dari terang itu, Bang. Coba, Bang. Dari mana, Bang, kamusnya, Bang? Contoh Paulus dari penjahat. Kan abang kan mengatakan kan dari terang, dari kegelapan menuju ke terang kan. Itu dari gelap menuju ke terang itu pengertian dari apa tadi eklesia itu apa? Eklesia itu apa? Mana, Bang? Coba bisa tunjukin nggak, Bang? Tunjuk apa, bang? Kalau perkumpulan orang yang berkumpul, orang-orang yang dipanggil dari kegelapan menuju terang. Yang saya penasaran tuh dari gelap menuju terangnya itu loh, Pak. Di mana itu dapatnya itu, Pak? Apa yang bang tak paham? Iya, makanya ditunjukkan di mana coba, mana apa kamusnya atau apa? Coba. Orang-orang yang hidup dalam kegelapan yang akan binasa dengan mati kekal. Pak, gereja. Dipanggil. Iya, mana? Itulah Jangan maksudnya, Bang. maksud saya itu tunjukkan mana datanya, literasinya dari mana itu dapat itu. Eklesia, bang. Aduh. Eklesia itu artinya apa, Pak? Orang-orang yang Eklesia dipanggil, tuh. nggak ada yang dikatakan dari gelap ke terang itu nggak ada. Hanya artinya orang-orang yang dipanggil. Oh, sini, Iya, iya. sini, kayak Tak gitu. paham, tak apalah, bang. Bukan Tak paham, masalah tak paham, apalah, tak bang. Itu paham. dari Nggak tabang. boleh dirubah-rubah, tambah-tambah. Itu Iya, nggak iya, boleh iya, itu. iya. Tak apalah, Nanti, bang. bidat Tak nanti. paham, tak apalah, bang. Dari tabang saja. Jadi bidat nanti kayak gitu. Tambah-tambah pula. Tak apalah, Mana bang. boleh Tak tambah-tambah paham, kayak tak gitu. apa. Bukan masalah paham nggak paham. Iya, iya, Yang iya. sebenarnya udah Saya tak ubah paksa, jadi bang, untuk salah. paham. Nah, kalau ada yang tidak ada, diada-adain, itu artinya mengajak ke kesesatan. Iyalah. Tak apalah, bang. Tak boleh kayak gitu. Janganlah menangis, Ada bang. belian Tak apalah, ini. bang. Janganlah menangis kalau tak paham. Nambah-nambah aja. Inilah hobinya Pagi-pagi kalian ini. mabok dia. Janganlah menangis, bang, kalau tak Eklesia paham. itu orang-orang yang dipanggil untuk berkumpul. Woi sini, woi, kayak gitu. Gak ada keterangan dari gelap ke terang. Mana ada itu? Tak apalah, bang. Kalau abang tak paham, janganlah menangis. Kalau bapak gak paham, ku kasih paham. Jangan Pergilah sok duduk di paham, pojokan nggak boleh menangis, kayak bang. gitu. Kalau nggak paham tuh nanya. Nanya lah sama kami, nggak apa-apa. Di sini kan memang untuk apa ya, servis otak lah untuk Oten kan. Apa bocor oli apa gimana? Nanti kalau apa ini? saya tanya, saya kena geruduk, bang. Aku takut tanya. Oh, udah sering kalian tanya-nanya itu sudah sering. Kena Aduh, geruduk, bang. Aku takut udah tanya. sering. Kenapa, Nak? Apa? Oten menanya, Oh, iya, sebentar ya. kadrun geruduk. Jadi aku tak tanya. Bang, mengapa puasa-puasa kamu bahas kitab orang, bang? Sebaiknya mengajar kitab sendiri, bang, supaya dapat pahala. Emang ada larangannya?
Ini bahas-bahas kitab orang bagus, kamu ada ilmu, Emang saya ada tengok tiada juga larangannya. ilmu. Ya bang, kalau ada ilmu bolehlah bahas, tapi kalau tidak Emang ada ada ilmu kenapa larangannya. bahas? Emang ada larangannya. Memang ada larangan bang, kalau Ya orang yang udah, tidak kenapa kau berilmu larang-larang? Kau janganlah siapa? bahas. Bang, kalau Terus kamu iya punya aja kau nggak ilmu, paham. bolehlah Kau kamu ngaku-ngaku jelaskan. kau Tapi paham kalau tidak eklesi ada aja kau nggak paham ilmu, gimana? Makanya diajarin yang bagus kau ngeyel atau kecekek kau nanti. bang dengar dulu bang, guru bang, dia boleh mengajar jika dia ada ilmu. Kalau dia tidak ada ilmu, dia mengajar, dia bersalah. Paham ke bang? Tema kamu pun ngacau. Dari sana saja saya sudah tahu kamu tiada ilmu. Bagus Jangan kamu salahin mengajar temamu, apa yang John. kamu Salahin, ada John. ilmu, yaitu mengajar kitab sendiri. Ngacaunya gimana? Coba kalau Ngacaunya kalau gimana? Ini hari mengajar tema kitab ngacau. orang, tapi tiada Orang ilmu. mau ngomong nyerocos saja. Kalau orang ngomong nyerocos, kalau orang diem. Mabok ini. Udah lagi Tuh, aku nih, tanya, injili Bapak. kami aja lah tikus. Kau menginjili aku lah. Injili kami yang Kamu bang, nanti aku kena geruduk. duduk pala lo. Oten menanya, kardun menggeruduk. Aku tak mau lah bang. Oten menanya, Oten kena Kamu geruduk. tahu nggak mau apa lah arti bang. kadrun? Tahu nggak? Tak tahu lah bang. Itu Oten-Oten yang selalu sebut aku ikut saja. Kadrun itu kafir dongok turun temurun. Kafir itu apa bang? Kafir kayak model kamu itu. Kaum berpikir. Nggak ada kaum berpikir, mana ada binatang mau Bukan berpikir. kafir berarti kaum berpikir. TikTok yang kamu bisa. guna, handphone yang Namanya kamu juga guna, binatang kapal terbang disuruh yang kamu berpikir. naik, semuanya dari kaum berpikir, bang. Emang kau bisa mikir? Terus John, Bang, abang, John. TikTok yang kau guna, handphone yang kau guna. Ini bentar bang. Aku turun dulu abang ya John ya. Mau ngasih makan ayam dulu ya. Semuanya dari kaum berpikir, bang. Tikus. Oh, udah kau cuci muka dulu, terus kasih makan babi dulu. Tuh. Janganlah Udah marah, semuanya. bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan puasa tak boleh marah-marah. Sebenarnya aku udah ngantuk, tikus capek. Aku mulai dari notet. Istirahat aja bang lah. Nggak usah ditanggapin seorang gila mabok ini bang. Bukan mabuk, bang. Aku heran. Kamu tiada ilmu dalam Bible, tapi mau mengajar Bible. Aku lucu. Ya oke, kalau kamu memang nggak bisa, kalau kamu berilmu, yang dimaksud Galatia 3:13 itu siapa? Manusia siapa itu? Apa itu, bang? Kok apa tuh? Katanya kau berilmu. Ya, apa pertanyaan kamu? Orang yang dimaksud dalam Galatia 3:13 itu siapa? Pertanyaan kamu tak jelas. Nggak jelas Apa masalah dengan Galatia 3:13? Oke, aku bacakan. Aku bapal tuh ayat, bang, sebab aku pintar. Kristus Yesus menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan cara menjadi kutuk kerana kita. Kemudian Paulus mengambil petikan dari Ulangan 21 ayat 22 dan 23. Pertanyaanku, siapa manusia yang dikutuk? Menjadi kutuk kerana kita, bang.
Pertanyaanku siapa manusia yang dikutuk? Pertanyaan kau salah. Pertanyaan kok salah? Mana ada pertanyaan salah? Ya, coba baca ayat itu. Kristus Yesus nanti dulu. Aku bertanya, siapa nama manusia yang dikutuk? Siapa nama manusia yang dikutuk? Mana ada di sana tertulis? Oh, katanya nggak tertulis. Yang tertulis. Itulah saya bilang kamu tidak ada tahu apa-apa mengenai Bible. Manusianya siapa itu? Nama manusianya siapa itu yang dikutuk itu siapa namanya? Punya nama nggak manusia itu? Goblok. Mana ada yang dikutuk di sana? Aduh. Lah yang ditulis 3313 itu siapa yang terkutuk? Goblok. Mau dengar atau tidak? Goblok. Ngerocos. Orang kau yang ngerocos terus ngerocos. goblok. Yang dikutuk itu siapa namanya? Dia punya nama nggak itu manusianya? Goblok. Yang ada tertulis sana, Kristus Yesus menjadi kutuk karena kita, bukan dikutuk. Manusia yang salib terkutuk itu siapa namanya? Goblok. Bukan terkutuk, menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan cara menjadi yang disalib kutuk. itu manusia apa bukan? Goblok. Yang disalib itu manusia apa hewan? Goblok. Blok, yang disalib itu manusia apa hewan? Blok. Ketawa lagi lu. Yang disalib itu hewan atau manusia? Blok. Bodohnya kamu. Yang bodoh tuh gua apa lu? Blok. Yang disalib itu manusia apa hewan? Blok. Goblok. Ketawa lagi. Yang disalib di Golgota ada itu manusia apa hewan? Orang Goblok. yang disalib. Yang Ada disalib 3 itu orang yang hewan disalib. apa manusia? Goblok. Ya yang apa disalib kaitan itu dengan Galatia 3 yang ayat disalib 13? itu manusia apa hewan? Goblok. Aduh, bodohnya kau nih. Bodohnya kau ini. Yang disalib itu hewan apa manusia? Goblok. Aku bagi ayat. Hewan apa? Yang disalib itu hewan atau manusia? Aku jawab. Yang disalib itu hewan apa manusia? Blok. Filipi 2 ayat 8. Yang disalib itu hewan apa manusia? Nantilah Blok. aku jawab lah. Aku jawab Yang disalib pakai itu hewan apa manusia? dalil. Blok. Aduh Tony, aku jawab pakai dalil. Filipi 2 ayat 8. Saja yang disalib itu manusia apa hewan? Sebagai manusia, Ya berarti dia manusia telah punya nama nggak? Blok. merendahkan dirinya dan Kalau taat manusia punya sehingga nama nggak? Blok. mati. Kalau manusia itu Bahkan punya nama nggak? sehingga mati di atas Blok. kayu salib. Kalau manusia itu punya nama nggak? Blok. Manusia punya nama nggak? Blok. Mati kau. Janganlah hujat-hujat bang. Aku nggak Bulan hujat. puasa bang. Bang, Nggak bulan apa-apa, puasa nggak apa-apa mesti ngujat kayak manusia nggak punya otak kayak kamu Bang, dihujat bulan nggak apa-apa. puasa mesti kata-katanya sopan. Makanya aku tanya yang mati di kayu salib itu Sedap manusia apa hewan? didengar. Blok. Janganlah kata-kata hujat, Blok. kata-kata kebencian. Aku nggak benci lu, Blok. Aduh.